Saudara sekalian, ini alhamdulillah kemarin saya akhirnya karena ini saya langsung ini saja langganan aja secara pribadi karena saya pikir ini mengganggu juga perkuliahan kita. Nah, sebetulnya kendala saya dari kemarin itu adalah bahwa saya khawatir kalau pakai kartu kredit itu saya lagi mengeliminir lah gitu penggunaan kartu kredit. Jadi ternyata ada satu perusahaan yang jasa melayani tanpa kartu kredit, nama dia baru kemarin. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita. Nah, jadi mungkin saya juga karena pengetahuan saya juga masih belum sempurna untuk penggunaan Zoom dan penyajian online ini, makanya saya juga mencoba. Maksud saya begini, karena kita ini kan awalnya adalah tatap muka ya, tatap muka seperti kayak kuliah hadir. Saya makanya mengharapkan tadi 5 menit sebelum ini Anda sudah ini semua, jadi pada saat jam 7.30 itu saya tinggal masuk dan mau masuknya langsung sekaligus 39 orang. Ternyata alhamdulillah juga sih dari target 39 sudah masuk 33 langsung gitu. Jadi sisanya 6 itu bertahap masih. Ini kalau dalam praktek menggambarkan mereka datangnya terlambat gitu kan. Sebenarnya nggak masalah kalau dalam kuliah seperti biasa. Dalam hal ini maksud saya setelah 40 mau saya tutup, saya kunci gitu, jadi hanya kita saja. Jadi kalau ada yang lain masuk tuh tidak bisa. Mudah-mudahan Anda yang mengikuti kelas ini tidak terganggu sinyalnya, bisa keluar, karena kan saya juga kemarin-kemarin tuh kalau tiba-tiba ada yang keluar gitu, rupanya keluar nggak sengaja. Berarti kalau nggak sengaja ya tentu masalah sinyal, tapi kalau sengaja sebaik jangan gitu kan, karena kita kan dalam perkuliahan. Karena Anda mau ke belakang atau buang air kecil kan bisa dengan jalan begitu saja, tidak perlu harus menutup. Beda kalau dengan perkuliahan sehari-hari, kita harus keluar ruangan. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan berikutnya membahas transaksi yang berikutnya, yaitu kalau kemarin kita bahas tentang penjualan, sekarang kita bahas tentang pembelian. Sebelumnya ada yang mau tanya nih, Anda terkait ini perkuliahan sama ini. Jadi kemarin saya yang mengenai resume, ya kan, saya coba jadi nggak perlu 3, jadi 2 saja gitu. Sesuai kebutuhan Anda, tapi itu minimal 2. Tapi kalau beberapa teman ada 70% dari Anda itu melebihi dari yang ditentukan, berarti kemungkinan ada kebutuhan yang itu silahkan, karena ini adalah di samping dia juga tugas, tapi dia juga bermanfaat bagi Anda untuk menjadi semacam resume untuk pembelajaran ke depannya. Gitu. Kalau 2, gimana? Sedikit ya, kurang atau bagaimana tuh? Halo? Halo? Cukup Pak sepertinya Pak. Cukup ya suara. Soalnya saya kan mau mesti ngecek juga Anda menjawab 1-2 karena khawatir kayak kemarin itu kelas 4 sore itu saya udah ngomong lumayan lama itu ternyata suaranya nggak didengar gitu. Jadi mereka ada gangguan serupanya, entah sayanya yang salah pencet. Akhirnya ini saya mau ngecek juga. Jadi kalau pas saya tanya ada beberapa yang bisa kasih respon buat kita gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ini materinya. Ya, di sini. Di sini kita sekarang membahas mengenai audit terhadap siklus pengadaan dan pembayaran. Jadi istilahnya bisa pengadaan, bisa pembelian. Saya ingin menggunakan pengadaan karena ini acquisition ya. Kalau dia mau pembelian kan purchasing. Tapi sebetulnya sama sih, pengadaan itu yang membeli juga. Gitu. Hanya dalam konteks pengadaan ini mungkin lebih besar, lebih lama gitu, barang-barang yang nilainya besar. Namun juga termasuk pembayarannya bagaimana. Nah ini gambar apa nih? Ini gambar Jakarta Stock Exchange.
Bursa Efek Indonesia sekarang, karena Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya udah digabung, Surabaya ditiadakan, dikumpulin di Jakarta, jadi Bursa Efek Indonesia. Ada yang udah pernah ke sini? Belum pernah, Pak. Waduh. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Jangan dong, kalau ke Jakarta jangan cuma ke mall atau belanja atau ke tempat hiburan. Ini dekat kok dengan Plaza Semanggi, ya kan, seberangnya. Main ke situ. Di sana itu ada kursus gratis Anda untuk belajar pasar modal. Nggak bayar. Jadi ya kalau pas lagi liburan 2 hari, 3 hari, misalnya nanti setelah COVID, insya Allah COVID-nya berkenan diakhiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kuasa. Nah, Anda jalan ke Jakarta, main ke situ. Karena kan ada kantor pajak juga, misalnya kunjungan ke kantor pajak atau ke DJP kantor pusat, ya kan, memang kantor pusat, jalan sedikit di belakangnya itu adalah Plaza Senayan. Jadi Anda dapat semua tuh, dapat kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, kemudian bisa main ke Plaza Senayan, terus seberangnya sedikit Bursa Efek Indonesia. Di situ yang mau belanja boleh, tapi sini dulu deh sama-sama dilihat. Masuk ke dalam, daftar, nanti juga bisa untuk ikut kursus pasar modal, entah 1 jam ada daftarnya, itu gratis, nggak dibayar. Jadi Anda bisa memahami ini. Karena tolok ukur kemajuan bisnis itu adalah perusahaan itu di pasar modal. Jadi kayak semakin perusahaan itu udah masuk di sini, perusahaan itu semakin dewasa, semakin mature. Dia semakin terbuka, dia nggak bisa lagi main tutup-tutupan, ya kan? Banyak perusahaan yang ini lalu nanti sahamnya pun beredar, kalau jelek dia turun, kalau perusahaannya bagus dia naik. Jadi ini bagus kok untuk Anda, apalagi Anda kan berkecimpung di keuangan dan dunia kita gitu. Jadi kalau saya ngasih Anda maksa ke sini, tapi Anda bidang antropologi atau apa, mungkin saya kurang relevan juga gitu. Kalau ini adalah jantungnya dari bisnis kita. Dari bisnis nanti ada di berbagai negara banyak, di Amerika ada New York Stock Exchange, di Jepang ada, kemudian di Shanghai juga ada, di Taiwan ada, dan lain-lain. Nah, kita konteksnya saya berharap slide saya itu bisa memenuhi 4 topik ini, yaitu karakteristiknya transaksi dan akun-akun dalam pengadaan dan pembayaran atau pembelian dan pembayaran, kemudian mengenali tujuannya, kalau tadi karakteristik transaksinya, kemudian tujuan auditnya gitu atas transaksi dan akun-akun tersebut, kemudian bagaimana teknik auditnya, dan lalu apa sih kira-kira jenis potensi temuannya gitu. Namun saya lihat dari slide yang akhirnya bisa terselesaikan, kayaknya tidak 100% memenuhi ini, tapi dia masih terpecah-pecah. Saya masih mengikuti iramanya di textbook, di buku, tapi nggak tahu nanti kalau ada waktu saya coba bikin ulang lagi, mungkin nanti bisa lebih bagus. Nah, tapi ini yang akhirnya yang tersaji dalam bentuk seperti apa yang diuraikan urut-urutannya dalam buku. Ada beberapa yang saya pindah-pindahin supaya agak lebih fokus gitu aja. Dan kedua, memang yang idealnya tuh saya menggunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mudah berdiskusinya gitu kan. Karena kan kalau dalam bahasa Inggris ini Anda bacanya aja udah takes time, ya kan. Tapi alhamdulillah karena Anda semua sudah meresume, membuat istisar, lalu itu tentu sudah memahami. Cuman karena yang saya ketahui ada beberapa mahasiswa, mungkin sebagian besar, menggunakan terjemahan ya, yang edisi 15. Kemarin ada yang bertanya, di sampel statistik, ya kan, di buku kita nggak ada istilah ARO, ya kan, nggak ada gitu. Nah, tapi itu sama sebenarnya sampel statistiknya, ya kan, statistik samplingnya itu nggak ada, tapi ternyata mereka menggunakan terjemahan di edisi 15. Memang di buku Arens edisi 15 sampai dengan 17 yang 2020 ini sudah menggunakan istilah ARO di samping istilah yang sebelumnya. RR apa gitu. Nah, kemudian kalau yang di 14 masih yang lama. Nah, jadi ini saya karena pakai yang 14, tentu kita ya, jadi Anda udah paham, tapi ngeliat bahasa Inggrisnya mungkin, nah itu yang mungkin kita cobain. Tapi sebenarnya dalam ujian ya tentu tidak, yang penting pemahamannya. Baik, kita lihat yang pertama karakteristik.
dari transaksi pembelian atau pengadaan dan pembayaran. Jadi kalau saya katakan pengadaan sama pembelian itu pemahaman Anda sama gitu. Nah, di sini karakteristiknya nih kita lihat ya. Ya di buku itu acquisition of goods and services. Makanya saya menerjemahkannya sebagai pengadaan barang dan jasa. Mungkin Anda sering dengar ya di dalam ada mata kuliah lain. Ada nggak mata kuliah pengadaan barang dan jasa? Misalnya di hukum dagang atau apa gitu? Oh, hukum keuangan negara, Pak. Keuangan negara, ya betul. Betul. Siapa tadi yang ngomong tadi? Pandi, Pak. Pandi, ya bener Pandi. Pandi ini yang anak SMA 28 ya dulunya ya? Iya, Pak. Benar, Pak. Oh iya, ya masih adik kelasnya Cinta Miatma Negara ya? Saya seangkatan. Tapi saya bukan di 28, saya di 8. Jadi memang di pengadaan barang jasa adalah keuangan negara. Itu benar sekali, karena negara kan nanti membeli barang-barang yang dibeli oleh keuangan negara itu diistilahkan sebagai pengadaan barang dan jasa. Itu populer. Ya, kenapa? Ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Melia ya, ada apa? Ya oke, kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pokoknya kalau ini saya agak tenang. Karena udah kita nggak pakai putus-putus lagi. Kalau mau istirahat aja. Ini saya sediakan waktu. Pokoknya nanti saya masih menyediakan setengah jam atau kurang dikit untuk Anda mengikuti wiki pajak itu gitu. Karena saya pikir itu bagus juga diambilkan gitu supaya berjalan depan nanti sisa kayak kemarin ada yang gagal pilih kesempatan ketiga, tapi malam-malam tuh Amanda ngasih tahu ke saya, tapi nggak tahu mudah-mudahan sudah ini Melia atau apa ya yang kemarin minta ini malam. Baik kalau Okta, Pak. siapa? Okta. Okta, oh iya Okta. Udah belum Okta? Udah bisa? Okta? Nggak dengar suaranya Okta ya. Saya kasih Amanda terus saya dari Amanda saya terusin ke adminnya. Memang nggak tahu udah malam kali ya dia. Tapi dia biasanya baca sih langsung dia ini. Mudah-mudahan udah bisa lanjut. Baik kalau gitu, jadi pengadaan barang dan jasa yaitu acquisition of goods and services, ya, pembelian barangnya. Nah itu isinya apa saja di sini? Sini ada yang pertama kantor lah ya, yang tengah itu di mana kita mengadakan pusat kegiatan untuk berusaha, kantor usaha maksudnya, bukan kantorisasi pemerintah, tapi ini kantor untuk tempat kita bekerja. Jadi pemerintah juga gitu. Kemudian ada di sini kendaraannya, ya kendaraannya apa, truk apa segala macam. Nah kemudian bahan baku ini konteksnya karena kita bicara pabrik di sini. Ini dalam perusahaan yang manufaktur namanya, produksi ya kan. Jadi bahan baku diolah lalu jadi bahan jadi ya kan, siap dijual. Tapi kalau di dalam perdagangan kan barangnya barang jadi. Jadi yang namanya bahan baku itu apa? Adalah persediaan atau inventory atau persediaan bahan merchandise inventory, persediaan barang dagangan. Jadi barang kelontong dibeli, kemudian masuk ke toko, tokonya dijual ya kan. Kantornya jadi ini toko nih kan, gudang sama kantor jadi kantornya jadi tokonya gitu. Nah kalau di sini konteksnya perusahaan manufaktur, jadi ada pabrik, beli pabrik juga termasuk kita beli ya kan, kemudian beli gudangnya ya kan, apakah dengan hutang atau dengan cash, tapi kita beli, kita adakan gitu. Kemudian juga ini land atau perkebunan kalau kita punya kebun atau tanah aja sekedar tempat untuk mengelola bisnis kita gitu. Nah, itu dari gambar suasana visualisasinya gitu ya. Dan kita masuk bagaimana dalam sistem informasi akuntansinya. Nah, kita seperti ada slide-slide yang awal kemarin di penjualan di sini kan, penjualan. Ini panasnya kelihatan ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Nggak kelihatan, Pak. Oh, kalau gitu. Kalau ini nggak kelihatan juga? Belum ya? Belum, Pak. Paling ini ya, ini tapi ini. Ya sudah kalau gitu. Karena ada sih laser tapi dia dua titiknya katanya. Kemarin saya coba di rumah sama anak saya, katanya titik merahnya ada dua nih titik merahnya ya.
Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Ada Pak. 2, Pak. Iya, 2, Pak. Aduh, padahal udah berlangganan nih. Saya kemarin waktu gratisan 2, begitu berlangganan jadi 1, ternyata enggak. Ternyata tetap. Nah, jadi kira-kira kalau kemarin kita bicara sales kan, sales dan collection cycle. Nah, sekarang kita bicara tentang acquisition and payment cycle, ya kan? Nah, ini kalau kita lihat, jadi kasnya di sini, uang besarnya, ya kan? Uang kas ini kemudian kita digunakan untuk membeli yang merah. Nah, ini untuk membeli pengadaan yang banyak, kemudian bayar gaji dan nih bahkan beli inventory termasuk gitu. Jadi termasuk beli inventory. Nah, ini kemudian ini siklusnya demikian yang kita lihat. Jadi, oke. Oh, salah. Ya, nah ini kita lihat. Jadi dalam siklus pengadaan atau pembelian dan pembayaran itu paling tidak ada 3 kelas transaksi atau kelompok transaksi. Yang pertama adalah pengadaan barang dan jasa itu sendiri atau pembelian barang dan jasa. Yang kedua adalah pengeluaran kas, uang yang dikeluarkan untuk membayar itu. Dan yang ketiga adalah retur, bonus, dan diskon. Kalau retur itu barang yang sudah dikembalikan, kalau bonus itu beli 4 dapat 5. Gitu. Itu prakteknya gitu ya. Yang namanya diskon itu ya rupiah ya kan, pada saat bayar dikasih diskon sekian. Misalnya kita utang untuk beli 5 itu 100 juta. Pas kita bayar, nanti kita dapat diskon 2% misalnya, jadi 2 juta gitu. Kita bayar cuma 98 juta. Padahal itu tuh diskon. Jadi uang kalau bonus fisik. Kalau retur barangnya dikembaliin, ya kan? Nggak jadi, dari tadi dia beli 5, dikembaliin 1. Jadi utangnya pun turun jadi 4. Nah, demikian 3 kelompok. Nah, kita lihat coba di buku ini, kelas bagaimana kaitannya dengan akun-akun yang terlibat, yang ada dalam siklus pengadaan dan pembayaran. Kemudian bagaimana fungsi bisnis yang terkait, bisnisnya bagaimana tuh fungsi bisnisnya. Dan lalu dokumen-dokumen dan pembukuan atau buku-buku, record tuh buku-buku yang ada, yang diperlukan, yang terkait di situ. Nah, di sini class of transaction-nya cuma 2 ya. Di buku itu 2, saya sengaja juga nggak nambahin, saya hanya menegaskan bahwa di sini yang dibahas cuma 2, yaitu acquisition, yaitu pengadaan barang dan jasa, dengan pengeluaran kas. Sementara yang retur dan lain-lain ini dianggap dia ada, tapi nggak terlalu banyak, karena kan angkanya kecil-kecil. Dalam konteks audit, ingat, kita selalu bicara materialitas. Jadi ini udah memperkenalkan bahwa kita nggak ada bahas yang nggak material misalnya. Tapi nanti kita singgung juga sih sedikit di akhir-akhir mengenai yang kecil-kecil, yang tidak materialitas tadi, yang reto dan lain-lain. Itu bisa kita lihat. Nah, ini dari kelasnya ini ada 2 ya. Yang pertama adalah pengadaan barang. Kita lihat nih. Nah, ada 2 ya kan. Dari 2 ini kita lihat dulu yang paling utama dari siklus pengadaan barang jasa adalah pengadaannya itu sendiri, pembeliannya. Nah, ini kita lihat akun-akun yang terlibat, yang ada, yang timbul dari transaksi pengadaan tersebut. Ya kan, ini kan transaksi pengadaan, itu ada inventory, tuh, bahan baku, beli bahan baku. Jadi inventory itu persediaan. Bisa bahan baku, bisa bahan setengah jadi, bisa barang jadi. Semua kita bicaranya sebagai persediaan. Bedanya apa? Persediaan itu adalah barang yang nantinya diolah atau barang yang langsung dijual. Jadi konteksnya dengan penjualan. Ya kan? Nah, yang kedua adalah properti, plant dan equipment. Itu diterjemahkan sebagai properti itu sebagai apa ya? Jadi lupa saya di sini. Jadi properti itu tanah dan bangunan, semacam itu kita anggap, tanah dan bangunan. Kemudian plant adalah pabrik. Kalau equipment itu peralatan. Peralatan itu bisa termasuk
machinery ya, bisa mesin. Jadi lumayan besar, dalam skala besar, bukan peralatan-peralatan kecil, bukan small tools gitu, bukan. Nah, kemudian ada prepaid expense. Itu beban-beban yang dibayar di muka, ya kan? Artinya itu bebannya sudah dibayar, tapi belum diakui sebagai beban perusahaan, tapi udah dibayar, bayar dulu cash, dibayar nih. Misalnya sewa, ya kan? Misalnya utang, apa namanya? Anda yang kos nih, misalnya kos, kan kos bayarnya tiap bulan misalnya, bukan tiap tahun ya, kos yang tiap bulan. Nah, ini bulan apa sekarang? Bulan Mei kan? Anda mungkin bayar, misalnya Anda kuliah nih, bulan Mei bayar, tapi bayar juga ke bulan Juni. Di tanggal ini saya bayar nih Pak, bulan Mei yang kemana agak telat gitu. Harusnya tanggal 5, ini saya bayar udah tanggal berapa sekarang? Udah, hari ini tanggal berapa sih? Lupa juga saya tanggal. 11 Pak. 11 Pak. 11. 11, oke. 11 Mei. Udah telat nih Bu, Pak, saya bayar nih. Tanggal 11 Mei bulan sewa kos bulan Mei ini, bulan ini saya bayar. Tapi sekalian saya bayar di bulan Juni. Nah, yang dibayar bulan Juni itu kan ada keluar juga uangnya. Misalnya kosnya 1 bulan berapa di sini? 1 bulan 1 juta misalnya gitu kan. Nah, lalu karena bayar double, bayarnya 2 bulan, 2 juta. Itu orang kosnya menerima uang 2 juta. Nah, Anda membukukannya sebagai yang pertama biaya sewa, yang kedua adalah biaya sewa yang dibayar di muka, yaitu prepaid expense itu. Nah, itu yang maksudnya prepaid expense. Kemudian leasehold improvement, ini juga gini, ini penambahan sewa ya nambah gitu. Jadi nilai pembelian gitu kan. Untuk peningkatan, misalnya kalau kita punya bangunan tambah gudang itu menambah nilai bangunan. Kendaraan gitu dimodifikasi apa, jadi akhirnya jadi nambah, nilainya nambah. Kemudian ada account payable, utang, ya kan, karena kita beli barang itu kan nggak selalu cash, ada bayar cash, ada pakai utang, jadi kita timbul utang. Kemudian ada manufacturing expense, selling expense, administration expense. Ini tiga-tiga ini berkaitan dengan perusahaan yang sifatnya produksi, ya kan, manufacturing itu yang produksi, yang tadi pabrik, bahan baku diolah jadi produk. Kemudian kalau selling dan administration ini berkaitan dengan penjualan, beban-beban penjualan, marketing, misalnya Anda mau biar marketingnya itu ada, transportnya ada. Administrative expense adalah biaya kantor, ya kan, biaya kebutuhan beli-beli alat tulis kantor dan lain-lain. Nah, kemudian di business function yang terkait itu pertama di sini misalnya proses dalam pengadaan, dalam pembelian tadi, dalam siklus pembelian, dalam proses pembelian, ada proses bagaimana penerbitan purchase order. Purchase order itu kita pesanan beli, kita mau beli kepada supplier. Nah, ini kan kita hubungannya sama supplier. Nah, untuk beli kita bikin purchase order. Purchase order itu pesanan pembelian, ya kan? Pesanan pembelian. Jadi order lebih kepada bukan perintah, tapi pesanan pembelian. Kemudian receiving goods and services, bagaimana proses menerima barang dan jasa. Ini konteksnya kan barang dan jasa, tapi nanti kita dalam pembahasan ke depan kita hanya fokusnya ke pengadaan barang, ya kan, bukan jasa. Misalnya kayak yang kemarin itu, ini kelas lain ya. Misalnya ada jasa laundry, kita bukan perusahaan jasa laundry, bukan jasa itu, tapi atau jasa pencucian apa, bukan, mobil bukan, tapi adalah perusahaan manufaktur misalnya di sini, ada pabrik apa gitu di sini. Atau kalau nggak salah perusahaan penjualan perabotan gitu kan, Hillsburg gitu. Nah, kemudian ini ada lagi fungsi bisnis di bidang apa nih? Recognizing the liability. Ini masalah bagaimana mengakui utang, ya kan? Mengakui utang. Utang itu, ini merah-merahnya pas di bawah recognizing the liability nggak ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Mantap, Tapi Pak. tetap dua. Yang satu di mana ya? Saya malah nggak tahu nih. Yang satu satu di di bawah akuisisi, acquisition. Pak. Iya. Yang satu di bawahnya acquisition. Waduh, jauh banget. Ya udah, pokoknya tapi mudah-mudahan bisa membantu. Karena saya nggak ada lagi tahu. Saya pikir ini lumayan. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah dokumennya dan buku-bukunya ini. Dokumen dan buku-bukunya. Ini yang pertama ada purchase requisition, yaitu dengan pesanan pembelian tadi.
kita bikin purchase requisition itu permintaan pembelian, ya kan? Request, ya kan? Request for quotation, misalnya tuh, jadi kalau kita mau beli, misalnya ini perusahaannya saya, itu perusahaannya siapa, Amanda deh, ya kan, ini perusahaannya Amanda. Perusahaan Amanda ini mau beli kepada saya ini suppliernya, ya kan, di Abidin. Nah tuh Amanda minta, Pak Bidin, tolong bikin dong purchase for quotation-nya, penawarannya kepada saya. Nanti saya akan terbitkan purchase order. Nah, gitu. Jadi gitu, purchase requisition itu dari dari saya kepada Amanda, tapi atas permintaan Amanda. Kemudian minta diri dong penawarannya. Nah, dari itu baru Anda bikin pemesanan. Itu kira-kira kayak gitu ilustrasinya. Kemudian receiving report. Receiving report ini adalah dokumen tentang penerimaan. Dia menggunakan istilah kata-kata report, ya, tapi bukan berarti ini laporan penerimaan. Tulisannya bisa juga terjemahannya laporan penerimaan barang, tapi itu bukan laporan kayak surat laporan apa, tapi sebenarnya dokumen penerimaan barang, ya kan. Jadi receiving dokumen lebih enak barangkali, tapi mungkin sudah menjadi kelaziman di dalam yang penggunaan bahasa Inggris itu mengenai sebagai receiving report, tapi sama dengan receiving document, maksudnya dokumen. Kemudian yang ketiga yang menyangkut utang. Nah, ini utang ini di sini yang terkait adalah invoice-nya sendiri, vendor. Jadi kalau Amanda tadi beli barang dari saya, tentu Amanda nanti dapat invoice dari saya, invoice atau tagihan dari saya. Kemudian ada debit memo. Kalau debit memo dari Amanda menerbitkan debit memo, bisa juga, ya kan. Kemudian ada voucher yang ada yang melengkapi bukti-bukti pendukung. Kemudian di sini ada berkas file pengadaan barang. Kemudian ada jurnalnya nih, acquisition journal atau listing. Ini jurnal itu buku hariannya atau buku jurnal namanya kan. Nah, kalau account payable master file ini mereka menyebutnya master file, tapi kita barangkali dalam keseharian kita kalau menyambung dengan akuntansi ini semacam buku pembantu, ya kan, bukan piutang. Jadi per nama debitur, atau kalau ini kan bukan debitur, ini kreditur. Jadi nama-nama krediturnya, nama suppliernya namanya ada nama Abidin, siapa dia, perusahaan Amanda tadi ada tuh PT Abidin, PT ini yang lain-lain gitu. Itu namanya account payable master file untuk atas nama saya. Nah, kemudian ada ya buku besarnya, trial balance-nya, masuk utang trial balance, dan yang terakhir ada vendor statement. Vendor statement ini pernyataan dari vendor. Jadi vendor mengakuinya ada Anda punya piutang saya, Anda punya utang kepada saya, gitu kan? Saya punya piutang kepada Anda, gitu. Si Amanda tadi sebagai yang punya tuh akan bikin saya bikin kepada Amanda. Ini Amanda, saya punya utang sekian, punya tagihan sekian kepada Amanda atas beli barang. Itu maksudnya itu. Berikutnya adalah kita lihat di dalam pengeluaran kas. Di pengeluaran kas itu dokumen account yang terlibat tentu ya kas, sudah pasti, ya kan. Nah, di samping kas itu ternyata ada juga lain adalah utang, account payable atau utang, dan ada purchase discount. Diskon yang tadi tuh, yang retur, bonus, diskon pembelian itu semua ada. Tapi ini dia istilahnya purchase discount. Ini yang ingat Anda waktu penjualan kemarin 2N30. Nah, kalau itu sales discount. Kalau ini purchase discount. Jadi kita mencatat kita dapat diskon. Nah, kemudian bisnis functionnya atau fungsi bisnis terkaitnya adalah yaitu proses mencatat pengeluaran kas. Jadi proses pengeluarannya bagaimana, lalu pencatatannya bagaimana. Itu fungsinya begitu. Dokumen yang terkait di sini ada ceknya atau lembaran cek atau electronic payment, pembayaran, bukti pembayaran secara elektronik. Lalu ada pengeluaran kas, file transaksi pengeluaran kas, lalu ada jurnal pengeluaran kas. Ini yang Anda tahu di pelajaran accounting, cash disbursement journal, ya kan, itu maksudnya itu buku jurnal pengeluaran kas. Nah, ini yang secara detail kita lihat barangkali arus transaksi secara accounting-nya. Ini ada berapa ini? Ada 10, ya, ada 10 akun
yang timbul dari transaksi siklus pengadaan barang dan jasa. Ada tiga kelas kan transaksi terhadap siklus ini. Nah, itu ada 10 ini. Kita coba lihat. Nah, ini 10. Ada 10 ya. 10 yaitu di sini ada kas, ada ada utang, account payable, ada raw material, ini pembelian, kuning-kuning, yang ini yang dua ini biru. Kenapa? Karena yang dua ini yang kita anggap tadi yang ketiga, yang kecil gitu, small change, kalau kita uang bilang ya uang kecil gitu kan. Karena memang ada tapi dia kecil-kecil kan, dia juga namanya juga diskon, namanya juga retur kan. Nah, ini purchase discount. Nah, kalau yang jadi di sini transaksi paling awal adalah misalnya di sini beli, ya kan, membeli bahan baku yang di kanan. Ini kelihatan nggak ya? Kanan ini di raw material, di raw material purchases pojok kanan. Nah, itu adalah pembelian bahan baku. Nah, jurnalnya pembelian bakunya di debit, lalu karena ini utang, pasti belinya utang kan? Nah, jadi ini menjadi debit kredit utang. Di sini ada satu account yang kurang, yaitu apa? Cash. Di sini cash. Jadi ada cash, nggak ada di sini. Ya, kalau orang beli cash kan harusnya, ada yang ada cash. Oke, sudah betul. Jadi ini belinya utang, ya kan? Belinya utang, jadi raw material, kemudian debit, kreditnya account payable. Lalu beli ini nih, beli properti tadi, beli bukan bahan bangunan, beli tanah, beli pabrik, beli peralatan pabrik, mesin, dan lain-lain, itu dia utang. Jurnalnya properti atau ini pada utang. Di debit, di kredit. Demikian juga beban-bebannya. Beban ini prepaid tadi, kemudian administrasi dan penjualan, dan ini manufacturing. Kalau pengeluaran ini tentu karena ini diskon, ini mengurangi, yang biru ini mengurangi utang kan. Utang kan kalau nambah di kredit, nah di debit itu mengurangi. Termasuk misalnya dibayar. Utang yang di debit ini dibayar ke kas di kiri atas. Nah, itu kira-kira gambaran mengenai transaksinya gitu. Sekarang kita coba lihat, mulai masuk nih, satu ke transaksi yang nomor 1, yang kelas pertama, yaitu pengadaan, ya kan? Pengadaan, oke. Nah, di pengadaan ini kita pengujiannya yang pertama adalah 2, yaitu test of control dan substantive test of transaction, karena bicara transaksi pengadaan atau pembelian kalau Anda mau menggunakan sama saja. Nah, ini kita lihat di sini resumenya, yaitu paling tidak ada pendekatannya 4 kelompok gitu. Yang pertama adalah tujuan audit dari transaksi pengadaan tadi. Tujuan audit. Tujuan auditnya kalau transaksi berapa? Kan ada 6, ya, itu betul. Good. Jadi yang 6. Jadi 6 itu kita uji tujuannya, yang 6 itu ya kan. Kalau yang saldo kan 8 kan gitu. Kalau yang ini 4. Jadi ini 6. 6 ini kita lihat nih. Yang pertama occurrence, ya kan. Jadi dia ada occurrence, ada nanti yang lain-lainnya, completeness dan seterusnya. Nah, occurrence-nya apa sih? Kemudian ini yang gambaran tujuan auditnya. Lalu nanti yang berikutnya adalah key internal controls. Adalah internal control seperti saya sampaikan kemarin yang di-provide, yang dibuat oleh klien. Misalnya kalau ini tadi perusahaannya Amanda, ini Amanda yang buat nih internal control. Kemudian yang kedua terakhir adalah tesnya, teknik auditnya yang dilakukan oleh katakanlah yang audit siapa nih? Yang audit misalnya yang nomor 1, misalnya Muluk ya? Iya Pak. Panggilnya Muluk kan, bukan Abdul Amam, bukan Muluk ya? Bukan. Nah, jadi ini misalnya auditor kita Muluk nih, ya kan? Nah, Muluk nih urusannya di yang kedua dan ketiga dan keempat. Jadi Muluk sebagai auditor yang di hire, yang disewa, yang kemudian juga bikin kontrak, nggak sekedar disewa, tapi
di membuat perjanjian ini kepada Amanda, itu dia melakukan test of control. Test of control itu memastikan apakah internal control yang dibuat oleh Amanda itu jalan apa enggak. Amanda bilang ada kontrolnya, ada nih manualnya dibaca, oh ada, tapi jalan enggak nih? Nah, dites oleh oleh Muluk, ya kan, dites dengan tes namanya test of control untuk memastikan kontrol atau internal kontrolnya itu efektif apa enggak, gitu kan. Nah, kemudian setelah dites begitu, diadakan lagi juga tes substantifnya, ya kan, terhadap transaksi tersebut. Kalau tadi kan pengendaliannya, sekarang terhadap transaksinya beneran. Transaksi yang itu bagaimana tuh, gitu. Dicatat enggak, ada enggak, kemudian hitungannya benar apa enggak, itu bagian dari substantif test gitu. Substantif test itu bukan melihat bagaimana ini dijaga, bukan, tapi ini bener nggak nih gitu, ada nggak nih itu. Pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan atau dijawab dalam tes-tes substantif gitu ya. Jadi jangan salah, tes substantif terhadap persediaan, bukan tes persediaan yang substantif, bukan. Tes substantif atas persediaan, atas transaksi gitu. Oke, kita lihat ini misalnya contohnya ini occurrence. Ini emang kalimatnya namanya bahasa Inggris ya, mereka berusaha dengan baik bahasanya, tapi bahasa yang elegan gitu, tapi kadang-kadang karena bahasanya elegan, kadang-kadang kita yang awam jadi tambah pusing, muter-muter ngomongnya gimana nih kan gitu. Nah, saya coba membantu kita menerjemahkan secara gamblang dan secara sederhana. Ini sebenarnya adalah dalam ini nih, dalam konteks tujuan audit yang berhubungan dengan occurrence itu adalah ingin memastikan bahwa ya pengadaan yang tercatat itu benar-benar yang diterima. Gitu. Jadi kita mencatat ada pembelian, benar-benar pembelian itu barangnya diterima. Gitu. Itu intinya begitu. Benar occurrence kan, terjadiannya benar-benar terjadi itu pembelian, nggak bohong, nggak bohongan gitu kan. Lalu dilihat di sini pengendalian yang pertama. Pengendalian pertama itu Amanda bilang bahwa mereka dalam setiap voucher ya dibikin pembelian itu ada dikumpulin semua dokumen awalnya itu depannya kayak lampiran depannya voucher. Nah, voucher pembelian itu terdiri lengkap filenya berkasnya terdiri dari invoice-nya dari vendor, dari saya kan supplier itu dari vendor. Kemudian penerimaan dokumen penerimaan, ini receiving report yang saya bilang tadi, sebenarnya bukan report laporan, tapi dokumen penerimaan barang atau berita acara penerimaannya gitu. Dan kemudian pesanan pembeliannya, kemudian penawarannya dari saya ada nih lengkap. Jadi satu pembelian itu dituangkan dalam satu voucher, itu isinya lengkap ini dokumen-dokumen ini. Itu pengendalian yang dibuat oleh Amanda dengan harapan itu menyatakan bahwa ini semua ada dokumen yang nggak bohong gitu. Nah, oleh Muluk dilakukan tes of control, benar nggak di kebijakannya Amanda bilang itu, di prakteknya benar nggak, diperiksa tuh dokumen-dokumen tadi, gitu. Dokumen yang kata Amanda katanya setiap voucher pembelian barang itu ada invoice-nya, ada receiving report-nya, ada purchase order-nya, ada ini kan semua nih, banyak nih, ada ini nih. Apa ada nggak gitu, itu dilihat sama Muluk nih, dieksamin istilahnya, diperiksa ada apa enggak gitu barang. Jangan-jangan cuman katanya, dilihat oh ini ngelengkap, jadi setiap dilihatlah di berkas vouchernya pembelian tadi bener nggak lampiran itu. Lalu terkait dengan occurrence dilakukan juga itu kan tadi cuman dokumennya saja gitu, ada apa enggak gitu kan. Lalu dilakukan tes substantif. Tes substantif itu memastikan gitu. Itu kan transaksi tadi itu yang dicatat benar-benar diterima nggak? Ada nggak? Lihat coba di bukukannya ada nggak tuh di pembukuannya gitu. Bukan cuma dokumen pendukung saja. Kalau ini kan tes kontrol kan dokumen pendukung aja plak udah gitu. Nah, dilihat di catatan sehingga dia benar nggak masuk dalam laporan keuangan. Di review. Nah, istilahnya review. Ini kebetulan hanya review aja. Review di jurnal pembelian barang, position jurnal, di jurnal pembelian barang, kemudian di buku besarnya, kemudian di, nah ini yang terkait nih, ada payable, ada utangnya, ada buku besar utang, kan diuji ya kan lihat. Nah
namanya untuk meriksa kan nggak mungkin semua. Lalu si Muluk ngecek untuk yang mana? Untuk yang besar-besar aja nih, yang jumlahnya besar dan unusual gitu. Jadi dengan diperiksa yang jumlahnya besar, yang unusual tuh Muluk ingin meyakinkan bahwa pembeliannya nggak fiktif nih, ada nih barangnya, ada gitu. Karena ini ada yang aneh, misalnya kalau yang normal kan mungkin dilihat beberapa, udah selesai lah sampel beberapa, makanya ada sampling audit ya kan. Nah, tapi untuk melihat ada kemungkinan fraud, ada kecurangan, nah dilihat nih ada pembelian yang biasanya kok transaksi penjualan nih ada pembelian kok gede-gede banget nih, apa nih terjadinya jarang-jarang lagi ya, diambil dokumennya, vouchernya tadi itu yang di sini tuh diambil oleh ini diperiksa, bener nggak nih, di review, atau yang unusual amount, jumlahnya yang besar, gitu kan, itulah kira-kira, dan tidak sering terjadi misalnya pembelian. Nah berikutnya pun demikian, sehingga di sini ada misalnya yang terakhir nih, misalnya contohnya ini semua Anda bisa satu-satu lihat, kira-kira demikian, dan kemudian juga misalnya lagi ini ada ini, nah kalau tadi yang ini vendor invoice, ya dokumen tadi tuh invoice dari supplier, receiving laporan penerimaan barang, pesanan pembelian dan penawaran pembelian itu dilakukan sini internally verified, ada pihak yang memverifikasinya. Gitu. Ini diperiksa nih oleh Muluk. Indikasinya ada nggak bukti verifikasi? Apa sih bukti verifikasi misalnya? Dia ada parap-parapnya, gitu kan? Oh ada verifikasi, ada parap diconteng-conteng. Oh ini ada petugas conteng siapa? Gitu. Kalau kita auditor itu dulu waktu saya pernah jadi auditor pemerintah, ya kan? Tahun berapa ya? 85 sampai sampai tahun 2000 saya kan. Nah itu di sana kita itu diatur gitu, yang pakai tinta. Jadi sebagai auditor biasa kita tintanya biru, tapi atasan kita kepala seksi atau pengawas itu pakai hijau. Nah, kemudian di atas lagi kepala bidang atau pembantu penanggung jawab itu hitam. Nah, nanti yang paling tinggi kepala perwakilan tanda tangannya lain, Turkish blue. Turkish blue biru ini nih, biru yang dalam tulisan table ini nih, ini Turkish blue. Jadi tanda tangan itu. Kalau yang bukan dia tanda tangan namanya itu kortek itu merah gitu. Jadi ya satu berkas pemeriksaan itu kelihatan warna-warna itu nggak sembarangan, nggak bisa saya pakai warna hitam gitu di situ. Saya pakainya harus biru sebagai auditor. Tapi pada saat menjadi saya kepala seksi, saya jadi hijau gitu. Nggak sembarang tentang saya tinta hijau nggak ada, harus punya, jadi harus beli. Saya harus punya tuh tinta hijau untuk mereview waktu saya jabat sebagai kepala seksi. Gitu. Jadi ini maksudnya bagian dari yang namanya verifikasi, pengenalan. Oh berarti udah dilakukan verifikasi, udah bener nih, udah direview oleh yang hijau gitu kan. Itu analog aja yang saya buat. Jadi di sini kiranya semacam itu. Lalu dalam tes substansifnya itu ditelusuri trace, ya kan, pembelian persediaan tersebut kepada ya. Oh. Ya, oh ya 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 baik baik baik. Ya nggak apa-apa. Sekarang masuk ya si Ade Mutia ya. Ntar saya lihat. Oh belum masuk deh ya. Oke nggak apa-apa. Nah kita lanjutkan. Sampai sekarang masih mati itunya ya. Ade Mutia ya. Waduh kasihan juga. Ya ya udah. Oh ya ini sudah. Ini kok Bramasta yang masuk nih keluar. Oh, 2 ya. Tapi Bramasta udah masuk. Aduh kasihan juga ya. Memang ya kita teknologi ini nggak bisa apa-apa. Saya kemarin kan mati itu. Apa listrik mati. Wah langsung untung ada HP, bisa pakai HP itu bisa dibantu juga karena saya kurang gitu paham pindah-pindahnya gitu kan. Saya taunya pakai aja pakai wifi-nya listrik mati, mati semua. Padahal wifi-nya masih on. Cuma karena listriknya mati, nggak tahu bagaimana hubungannya, akhirnya nggak bisa karena routernya katanya pakai listrik, ya udah.
Nah, jadi oke, kita sambilnya kita lanjutkan lagi, nggak apa-apa nanti ya nggak apa-apa, kita mudah-mudahan saya hanya ingin ini saja, menjaga saja. Kemudian itulah kira-kira bagaimana kita melakukan audit ya kan terhadap transaksi pembelian barang dan jasa. Jadi pertama kita kenali, selalu kita mulai dengan tujuan audit. Anda tahu barangnya di mana ini? Yang kita bahas 4 ini barangnya ada di mana? Ada di audit program itu, kan program audit itu ada langkah-langkah. Jadi di situ kertas kerja, di kertas kerja ini semuanya ada ditulis. Nah kemudian kita berikutnya ini kan baru occurrence ya. Kita lihat kan tadi ada yang bilang tadi 6 Pak katanya kan gitu kan. Ininya 6 tujuannya. Kita coba lihat. Berarti yang berikutnya nih adalah completeness di sini. Completeness itu apa sih tujuannya? Yaitu bahwa existing acquisition atau transaksi pembelian itu yang ada itu, existing itu yang ada, itu benar-benar dicatat. Kebalikannya ya. Kalau tadi yang dicatat, occurrence itu ada. Ya kan? Sekarang yang ada itu benar-benar dicatat. Nah, tentu lebih kepada penekanan bagaimana yang ada dulu fisiknya kan gitu. Di sini kemudian kita lihat misalnya pengendaliannya dari Amanda nih, kita pakai istilah aja untuk memudahkan. Amanda bikin pengendalian internnya atau internal controlnya adalah purchase order dikasih apa? Dikasih pre-number. Gitu. Sana pakai kasih nomor urut yang udah tercetak. Gitu. Dan itu selalu dipertanggungjawabkan. Jadi nomor itu nggak cuma dibikin aja, tapi dibikin dipertanggungjawabkan. Bener nggak? Kata Muluk, dicek sama Muluk kan. Bagaimana urut-urutannya nih? Account for a sequence of purchase orders. Ya kan? Itu artinya memastikan urut-urutannya itu bener nggak gitu. Dari purchase order tadi, ya urut-urutannya. Itu sama kalau yang kuning-kuning ini kelihatan ya? Yang garis panah-panah kuning saya nih? Nggak ya? Halo? Tidak, Pak. Nggak kelihatan. Nggak ada yang kelihatan, Pak. Nggak ada ya? Kursornya nggak kelihatan, Pak. Iya, blok kuning. Oh. Maksud saya begini nih, kan nih ada kuning nih ya kan? Oke. Mana sih kuningnya? Ini ada titik-titik kuningnya jalan kelihatan nih gini. Nggak kelihatan, Pak. Titik-titiknya nggak kelihatan, Pak. Oh, waktu saya giniin baru kelihatan nih. Iya. Iya, kelihatan, Pak. Ya. Oh, kalau dia jalan nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Aduh. Betul. Jadi ini masalah juga. Tadi kan saya mau pakai yang itu, pakai yang laser, belak 2, ya kan? Nah, tadi saya coba dari yang sini, nggak kelihatan juga. Jadi terpaksa baru di blok-blok baru kelihatan. Oke dah, nggak apa-apa. Ya kita usahakan seoptimal mungkin. Saya juga sambil belajar juga. Tadi pikiran saya mudah kan, kalau pakai laser kayak gini nih, ya kan? Kalau nggak 2 kan enak. Nah, tapi kalaupun 2, yang satunya tetap sesuai ya. Misalnya sekarang saya nunjuknya kan di account for a sequence. Ada di situ. Ada, Pak. Tapi satunya ada di purchase order itu, Pak. Oh, jadi yang matanya yang mana nih Pak Abidin ngomong account tapi ke kiri ya gitu. Padahal saya di yang satu gitu. Nah sudah, oke, kita coba ini deh. Kita lanjutkan dulu seoptimal mungkin nih. Nah jadi pakai blok juga boleh. Oke, jadi diurutkan oleh Muluk tadi. Kemudian untuk tes substantifnya, ya kan, bagaimana itu yang transaksi pembayaran itu ada itu benar-benar kecatat, ditelusuri, ditelusuri dari file dari receiving report penerimaan barang kepada acquisition journal. Jadi dokumen penerimaan barang itu kan dilihat tuh bahwa itu benar-benar eksis, ada. Wah ada nih, ada barang masuk. Mana dokumen barang masuk? Itu penerimaan barang. Ini receiving report. Ini menggambarkan barang itu masuk gitu, diterima. Lalu dicocokkan kemana? Dalam tes substantif dicocokkan ke jurnalnya, jurnal pembelian. Artinya apa? Artinya tuh bahwa barang yang masuk tadi benar-benar udah
catat. Kan tujuan kita gini, barang yang existing ini sudah tercatat, gitu. Makanya kita lakukan itu. Dari sini nggak apa-apa pelan, tapi Anda paham, karena sebetulnya nanti setelah paham begini lebih enak, karena yang lain itu hanya variasi-variasinya saja berbagai mana yang terkait, gitu kan. Nah di sini yang sebenarnya saya ingin tuh tadi mau saya kumpulin, mau teknik ini mana saja yang ini jadi khusus ini gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita sambil mengenali, mengulang-ulang gitu kan, penjualan sekarang pembelian. Nah berikutnya adalah misalnya di sini yang kedua ya, si Amanda bikin masih pre-number juga nih, semua pre-number. Jadi baik purchase order maupun receiving report maupun voucher itu semua pre-number. Itu andalannya Amanda, ya kan? Dia bilang dengan saya bikin pre-number dan dipertanggungjawabkan, itu udah membuktikan bahwa yang pengadaan tadi akan kecatat semua, nggak ada yang nggak kecatat gitu menurut Amanda. Kalau diuji sama Muluk ya sama, karena tadi tiga sama, hanya 3 jenis. Kemudian dari vendor invoice juga ditelusuri ke sini. Nah, ya kan, kalau tadi itu trace-nya yang pertama ya, itu trace-nya kan barang yang diterima. Kalau ini sebagai alternatif, namanya auditor kan mikir, barang eksis dari mana sih? Oh, dari barang diterima, di gudang. Kemudian juga dari ini vendors invoice. Jadi ada tagihan. Oh, berarti nggak mungkin orang nggak nagih kalau barangnya nggak ada kan gitu, nggak dibeli gitu. Oh, berarti Amanda ini emang beli, ada vendor dari Pak Abidin. Oh, ada vendor dari Pak Abidin. Oh, itu bener nih. Misalnya Pak Abidin itu jual lemari 5 gitu, 5 pintu gitu kan, lemari gede. Oh, berarti bener nih Pak Abidin emang Pak Adi beli, Amanda ini ada dari ini, ada invoice, ada tagihan dari Pak Abidin gitu. Nah, berarti si Amanda langsung tahu dari saya gitu. Nah, kemudian sama Muluk ditelusuri tuh invoice tagihan Abidin tadi ke mana? Ke jurnal pembelian. Ada, oh jadi ada di jurnalnya ada, oh ada angkanya ada. Ini berarti dilakukan tes substantif dengan cara demikian. Nah itu untuk menguji completeness. Demikian juga menguji akurasi. Menguji akurasi itu apa? Menguji akurasi itu apa yang dicatat itu udah akurat, tepat di hitungannya. Ini biasanya bicara tentang apa nih? Tentang hitung-hitungan. Karena hitung-hitungan lalu Amanda membuat pengendalian yang menyangkut kalkulasi, ya kan? Jadi semua kalkulasi, semua itu dikalkulasi secara benar dan diverifikasi gitu. Jadi batch total juga ini di-compare dengan komputer summary, kan ini pakai komputer nih kan gitu. Dan yang masalah hitungan, masalah akurasi juga ini menyangkut misalnya approval, ya kan? Harga dan diskon. Jadi pemberian diskon tuh ada persetujuannya. Retur itu nggak main asal berkurangin aja, siapa begitu nih dikasih retur, itu ada yang menyetujui, jabatnya siapa, itu ketahuan. Menurut Amanda itu merupakan pengendalian. Sama Muluk diperiksa dulu kan gitu. Lihat nih, di examine itu ya diperiksa indikasi bahwa adanya verifikasi internal. Kalkulasi ada nggak itu? Oh ada coret-coretannya. Misalnya kan ada conteng-contengan, kalau istilah kita itu ada conteng, oh bener nih contengannya, berarti dilakukan ini di dokumen-dokumen itu ada contengan-contengan. Itu menunjukkan ada coret-coretan gitu, ada V, ada X, ada segala macam. Itu menunjukkan dilakukan verifikasi. Kemudian diperiksa lagi batch tadi, total tadi, ya kan, jumlahin sama nggak totalnya. Lalu kalau yang ketiga mengenai approval, diperiksa sama Muluk. Indikasi persetujuannya ada nggak? Oh, ada dokumen persetujuannya nggak? Atau ada tanda, kalau nggak pakai dokumen khusus, ada tandanya, ini setuju gitu, ada tulisan ACC. Makanya kalau Anda sering lihat, Pak, minta memonya dong, kan sering orang gitu ya, kalau di berita di umum, ada orang minta memo dari pejabat gitu, supaya diuji, nah itu dikasih tanda tangan, setuju gitu, ACC gitu kan. Misalnya demikian. Kemudian dilakukanlah Muluk tadi, pengendaliannya diuji, lalu dilakukanlah tes substantifnya yang berhubungan dengan akurasi. Misalnya membandingkan transaksi kecatat tadi dalam dalam jurnal pembelian dibandingkan dengan vendornya, dibandingkan dengan dokumen penerimaannya dan dokumen pendukung lainnya, ya kan?
other supporting dokumen yang lain itu bener nggak nyambung nggak angkanya kan gitu, akurat, lalu dihitung ulang, recompute ya kan dengan hitungan invoice tadi gitu, dihitung ulang, tulis, dibikin, direcompute, dihitung ulang, dikalkulate gitu, tambah ini tambah kurang, bener angkanya gitu. Jadi Muluk melakukan hal tersebut. Nah berikutnya Pak, ya itu bertanya Pak ya, terus ada tambah 3 lagi. Pak, Ini, izin bertanya. ya, silakan. Yang tadi yang membandingkan itu Pak ya, saya bingung dia itu kok kenapa masuk akurasi Pak ya, kok nggak masuk ke posting dan pengisi saran Pak ya? Soalnya di posting dan pengisi saran itu uji substantif atas transaksinya itu dia itu uji akurasi teknis dengan memfooting jurnal dan telusuri posting ke buku besar itu Pak. Ya, betul. Jadi yang di sini footing, benar pertanyaannya. Ini siapa tadi yang nanya nih? Muluk Pak. Oh iya, Muluk ya, oke. Akuntannya ya, auditornya ya yang Muluk ya. Jadi kenapa tidak masuk di sini ya kan? Tadi ini sebetulnya saya lihat. Nah ini di sini dia recompute. Yang compare Pak. Yang mana? Yang membandingkan. Nah itu Pak. Kenapa kok masuk akurasi kok nggak masuk ke posting dan mengikuti saran? Kan bisa secara kan bisa aja Pak masuk. Oh ya, ini bagus ini pertanyaannya. Nah, cuman kalau itu kebalik dia. Kebalik, coba Anda perhatikan ya. Kalau di akurasi itu dari jurnal dilihat ke bukti pendukungnya. Jadi kalau yang ini, yang posting ini dan summarisasi ini dari bukti awal ya kan, bukti awal itu dari bukti-bukti misalnya dari sini nggak disebut sih, nggak sebut, kalau Anda mau disebut ya, itu mau dipindahkan ke sini, itu dia ininya nih, mana tadi compare-nya ini ada yang di sini. Jadi ini dari sini nih, ini nih. Dari invoice dan lain-lain itu dibandingkan dengan sana, ya kan? Karena kalau dalam summarisasi atau posting adalah bukti-bukti tadi benar-benar dicatat dari jurnal, dicatat ke, ini kan dari dokumen ke jurnal ya kan, dari jurnal nanti ke buku besar gitu loh. Kalau ini enggak, ini coba ya, saya barangkali bisa masukin apa lagi nih, gini. Kalau ini bisa nih enak. Jadi kalau ini kan bukti ya, bukti. Ini yang apa tadi, invoice, terus receiving report, terus apa tadi itu banyak gitu kan. Nah itu ditelusuri ke mana, ke jurnal ya kan. Ini jurnal. Ini jurnal ya, jurnal. Ke tangan sini jadi kurang bagus, jurnal. Lalu ke buku besar. Nah, lalu ke trial balance, lalu ke neraca gitu, ke laporan keuangan gitu ya. Nah, gitu kira-kira lah gitu. Sorry, saya hapus aja nih. Kurang bagus. Mana sini hapus? Oke. Ini jurnal ya, misalnya jurnal gitu. Nah, jadi dari kalau yang tadi ditanya oleh Muluk adalah gini, dari kalau yang akurasi ya, akurasi itu jurnal ini bukti pendukungnya ada nggak? Gitu, ke sini nih, yang akurasi. Dilihat jurnal, bukti pendukungnya ada nggak nih? Oh ada nih, invoice-nya ada, ini receiving report ada, purchase-nya ada, gitu kan. Tapi kalau yang ditanya summarisasi atau posting adalah ini, apakah yang ada di sini ini itu
Nah, apakah yang ada ini, nah, biar agak beda. Soalnya tadi ngetes nih kalau buru-buru dia ada delay. Panah saya udah selesai ngomong, panah baru nongol. Ini betul ya? Panahnya nongolnya belakangan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kayaknya sih pelan-pelan. Begitu. Sekarang ini dari sini nih. Lawannya. Ini yang namanya posting dan summarisasi gitu. Udah nongol belum? Udah, Pak, udah. Nah, yang biru itu kebalikan yang ditanya Muluk tadi, kenapa nggak gini? Nah, kalau mau dimasukkan ke dalam summary, dia redaksinya bukan ini duluan, bukan yang jurnal duluan ke bukti, tapi dari bukti ditemukan bukti-bukti. Apakah bukti-bukti ini telah masuk dalam jurnal? Nah, lanjut lagi nih yang ditanyakan oleh Muluk, langsung kita bahas aja di posting dan summarisasi. Apakah yang di sini, yang di jurnal ini sudah masuk di dalam buku besar? Buku besar itu di sana ada istilahnya ada master file, kemudian yang ini dia sebut sebagai trial balance itu kan buku besar gitu, jadi bisa master file. Jadi ada buku besar tambahan namanya. Dari sini ke sini dan lalu akhirnya sebenarnya yang ini nggak usah, yang yang ini saya hapus, malah kehapus. Jadi cuma sampai trial balance, karena di trial balance itu ini udah panah yang sampai trial balance ada ya, yang biru udah keluar ya. Ya, yang Keluar, Pak. Ya, jadi cuma sampai trial balance, Kenapa? Karena di trial balance itulah nanti yang Nah, yang di trial balance inilah yang menjadi akhir dari semua pembatasan. Karena semua akun di trial balance itu nanti keluar ada yang jadi laporan jadi neraca, ada yang jadi rugi laba gitu, ada yang jadi arus kas dan seterusnya. Kira-kira ya ini kalau nyata waduh kok lari tuh. Baik, Pak, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Maka saya juga ini kok kencengan ya. Ya, oke. Jadi sensitif juga ini, padahal saya besok pakai mouse aja deh, soalnya ribet kalau pakai mouse. Ini kan enak, cuma tangan jari, tapi ternyata sensitif. Oke, jadi dari sini kita langsung tadi ya, udah masuk completeness, accuracy, bahkan kita langsung ke summary, ya kan, dari summary gitu. Kalau summary itu kayak pertanyaan Muluk tadi di sini. Ya, ini. Jadi ini pengendalian yang dibuat, ya kan, master file, istilahnya ada master file, ya kan. Nggak apa-apa itu buku besar, buku tambahan, tapi tidak membuat kita bingung juga gitu. Anda hanya paham lah gitu kan. Nah di sini kan accuracy itu di sini dia tes clerical accuracy dengan apa? Dengan footing jurnal. Cuma ini maksudnya mengujikan, dibilang katanya ada internal verifikasi, itu kontrolnya ada. Lalu substansinya verifikasi itu apa sih? Angkanya benar, jumlahnya dihitung di footing. Kalau footing itu ke bawah, kalau cross footing ke samping. Kemudian kita bisa lanjut klasifikasinya. Ini klasifikasi sudah pasti ya kan. Ini masalah misalnya jangan sampai beda rekening gitu kan. Akun-akunnya tuh akun atau rekening sama itu sesuai. Nah, demikian juga yang terakhir adalah timing. Timing ini penting. Timing ini pembelian ini penting. Apa? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat itu pada tanggal yang benar, adalah benar, korek, yang benar gitu. Karena sering nanti auditor menemukan ada penjualan, pembelian yang dilakukan pada misalnya katakanlah pembelian bulan November tahun 2000, ini kan kita auditnya laporan keuangan 2011 ya, kalau nggak salah kemarin tuh 2011, November 2011, itu dibukukannya nggak pada tahun 2011, sampai akhir tahun kok nggak ada, ternyata dibukukan tahun depan, bisa juga kebalikannya, ada kok penjualan di 2011, tapi kok ternyata setelah ditelusuri, ternyata itu transaksi penjualan, bukti-buktinya itu adalah tahun 2012, Januari 2012, di awal-awal itu. Memang kalau audit kan Anda Februari, Maret, jadi masuk dalam cover audit Anda, tapi ketemu, tapi ini nggak boleh diakui sebagai laporan keuangan 2011, ya kan? Apa yang sebut istilah subsequent event, ya kan? Nah itu ya. Jadi transaksi subsequent event itu untuk menguji apakah semua
transaksi di 2011 itu sudah benar adanya. Jangan sampai yang punya 2012 dimajuin, ditarik ke belakang, atau juga yang punya 2011 digeser, dibuang ke depan, dicatat nanti di 2012. Itu makanya perlu pengujian subsequent event kemarin, kan kita sempat bahas. Nah ini makanya di dalam pengujian ini kan Amanda bilang dia untuk mencatat itu dia bikin prosedur bahwa harus segera gitu. Jadi pencatatan itu dilakukan segera setelah barang diterima, ya kan. Nah, kemudian tanggal-tanggal yang ini dilakukan verifikasi, itu kata Amanda. Lalu diuji lah nih, diexamine prosedurnya itu, diobserve, bener nggak tuh dokumen-dokumen itu ada, kemudian verifikasi yang bener apa enggak, itu test of control oleh Muluk. Nah, tapi untuk tes substantifnya, lah ini dibandingkan nih. Nah, ya kan dibandingkan tanggal penerimaan barang dan vendor invoice dengan tanggal dari jurnalnya, gitu. Jangan sampai jurnalnya masuk bulan Desember, tapi terus tanggal-tanggal itu kok bulan Januari. Atau kebalikannya, ya kan? Nah, ini kok nggak ada di jurnal, tapi kok ada bukti, ada invoice, ada bukti penuh. Oh ternyata tanggalnya dia buktinya bukti tanggal 1 Januari gitu, tapi kok ditempel, disamain menjadi berkas di dalam buku jurnal bulan Desember 2011. Itu yang dilakukan oleh Muluk untuk melakukan koreksi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ini. Sekarang sampai jam berapa ya? Udah jam nggak ada jam. Asihkan nanti cerita. Oh masih. Jadi kita sampai kuisnya itu 9.30. Oke. Ya saya percepat. Tapi memang di awal-awal ini banyak agak lama kita, tapi nanti kita bisa nggak skip, tapi mempercepat, mengakselerate beberapa slide yang mungkin kita udah paham atau sama gitu kan. Tuh. Lumayan aus juga nih ya, puasa soalnya. kalau nggak puasa, minum enak nih, waktunya minum ya kan. Nah, baik, kita lanjutkan. Itu tadi tentang transaksi pembelian, ya kan. Nah, sekarang kita yang keduanya, kan tadi siklusnya pembelian dan pembayaran. Nah, yang berikutnya adalah tentang transaksi pembayaran. Tentu yang kita ulas sama seperti tadi, yaitu menyangkut test of control dan substantive test of transaction. Kita sama seperti tadi pendekatannya, yaitu pertama bagaimana tujuan auditnya, kemudian bagaimana pengendalian intern yang dilakukan oleh Amanda, bagaimana kemudian tes-tes atau pengujian atau teknik audit yang dilakukan oleh Muluk sebagai auditor, yaitu 2, dia gunakan test of control dan substantive test untuk transaction. Karena ini bicara transaksi, tentu tujuan auditnya ya 6, ya kan? 6 tadi, ya kan? Yaitu pertama ini occurrence, kemudian completeness, dan seterusnya. Jadi contohnya seperti kita untuk occurrence ini. Nah kalau sekarang kan lebih enak ya, saya baca bahasa bebas aja. Jadi bahwa bahwa uang yang dikeluarkan itu, yang tercatat pengeluaran itu benar-benar untuk barang yang dibeli, gitu. Jadi pengeluaran uang itu benar-benar untuk barang yang dibeli. Jadi ingin dipastikan bahwa barang yang dibeli ada, gitu kan. Dengan barang yang dibeli ada, berarti itu pembeliannya, pengeluarannya benar, nggak fiktif. Nah, gitulah kira-kira. Lalu pengendaliannya, Amanda bilang, there is adequate disaggregation of duties. Kata kuncinya di sini nih, yang dibilang Amanda. Ada pemisahan fungsi, segregation of duties, segregation of function, ya kan? Itu kan begitu. Fungsinya dipisahin, yaitu antara yang ngurus pencatatan utang, account payable, dengan yang menyimpan cek, ya kan? Atau yang mengizinkan menyimpan cek. Jadi cek terima uang itu nggak megang piutang. Jadi ada orang, Amanda ini punya petugas yang mencatat pencatat utang, ya kan? Ada utang Abidin, siapa, semua supplier dicatat sama Amanda. Namanya misalnya siapa gitu, misalnya orang lain namanya X gitu kan, stoknya Amanda X itu ngurusin. Nah, untuk yang terima duit, misalnya Abidin tuh bayar tadi, ya kan, membayar, Amanda membayar kepada Abidin kan, karena yang belikan Amanda.
Nah, jadi Amanda bayar kepada saya. Ini Abidin pertama tadi fungsi tagihan. Jadi ada utangnya Amanda kepada Abidin tuh, pada siapa, supplier itu kan utangnya kan utang. Dicatat tuh. Ada yang nyatetin si X tadi nyatetin utangnya Amanda kepada Abidin, utangnya kepada siapapun terus catat. Nah, kemudian ada lagi orang yang bagian bayar. Misalnya si Jet ini bagian bayar uang gitu. Nah, dia bayar tuh atas perintah dokumen, bukan dia nggak tahu tuh Abidin tuh utangnya kepada Abidin berapa, Amanda utang kepada, nggak tahu dia. Ya, karena yang memikir orang lain. Nah, yang mengelola utang itu ada pembicaraan fungsi. Nah, sementara si Z tadi taunya hanya bayar, suruh bayar. Pada Abidin bayar sekian, nggak tahu dia utang berapa kepada Abidin semuanya. Amanda dia nggak tahu. Amanda kan beli barang katakanlah 100 juta, baru bayar 70. Itu dia nggak tahu si Z. Yang tahu itu adalah X. Nah, X tahu tapi nggak bisa bayar gitu aja. Kan itulah maksudnya ada pemisahan. Itu kata Amanda. Lalu Muluk, tar dulu ya kan, cek. Discuss dengan personil dan lakukan observasi aktivitas, ya kan? Maksudnya tuh mana X panggil, Anda mana dokumennya ini, terus Z panggil, ini, oh bener, oh dia bener, oh berarti nggak nyambung nih si Z. Anda meyakini dengan mendiskusikan sekaligus observasi itu mengamati gitu. Anda nggak ngitung itu, cuma mengamati, lihat tuh mana bukunya. Buku X panggil X ini namanya ada kerja apa ini, dan ditanya dulu, kemudian harusnya ada wawancara satu lagi ya, inquiries tanya wawancara, itu nggak apa-apa lah, ini kan namanya professional judgment, pertimbangan auditor tuh bisa macam-macam. Makanya kalau ada yang tanya, ini boleh apa tidak, saklek apa enggak, semua lebih banyak ke professional judgment. Sesuatu yang material itu hanya ukuran aja, tapi bisa berubah-ubah tergantung masing-masing auditor, ya kan? Auditor tertentu angkanya 1.500.000, satu lain anggapnya 2 juta atau 1 juta, itu berbeda-beda auditor dengan pertimbangan sendiri. Saya ingin sampaikan bahwa dalam pengujian kontrol itu banyak teknik audit yang bisa dipakai, bukti audit yang bisa dipakai, ya kan, untuk mendukung itu tadi. Ini dipakai observasi, dilihat gitu kan. Oh benar si X nggak tahu duitnya, si Z, oh ya si Z benar, Z nggak tahu dia catatannya, taunya dia perintah bayar aja dari Amanda misalnya. Amanda sebagai pemilik kan bikin otorisasi, bayar gitu, bayar, dicatat. Gitu. Nah kemudian itu untuk tes of control. Untuk tes substansifnya, Muluk melihat bagaimana nih pengeluaran kas ini, bahwa pengeluaran kas ini benar-benar digunakan untuk barang yang diterima, yaitu dilakukan review pengeluaran tadi di buku besarnya, di catatan di pembukuannya itu, ya kan, untuk yang nilainya gede, dilihat, gitu, di review biasa. Kemudian yang berikutnya di trace, ditelusuri, cek yang dibatalkan, ya kan, untuk setiap pengeluaran yang berhubungan dengan ini dilihat dan diperiksa siapa orangnya. Ini ada pembatalan cek nih, siapa nih pembatalan cek itu siapa, gitu kan? Ini ada pembatalan cek nih kan, dilihat sama Muluk. Pembatalan cek kepada siapa ini katanya? Terus Toto dicatat loh, kepada cek kepada Sarakonisia misalnya. Nggak ada, orang Amanda nggak pernah beli barang dari Sarakonisia, Amanda beli barang dari Abidin katanya. Berarti ini cek ke Sarakonisia nggak ada hubungannya nih dengan barang yang dibeli nih gitu. Ada apa nih? Oh ternyata di situ kan ketahuan tuh ada pengeluaran yang nggak sesuai dengan yang dicatat. Gitu. Nah, bisa juga kalau secara benar, oh salah namanya klasifikasinya salah, harusnya ini memang ada nih pembelian tapi bukan pembelian barang, pembelian apa misalnya atau yang lain lah gitu, atau pembayaran bukan pembelian untuk pembelian, tapi memang ada pembayaran kepada Sarakonisia mungkin untuk jasa, mungkin Sara ini adalah perusahaan jasa catering gitu kan, oh untuk jasa catering bukan untuk membeli barang, memang kas keluar tapi bukan untuk itu ketahuan tuh, dikoreksi itu sama Muluk tuh, dikoreksi yang cek tadi gitu kan, yang batal tadi. Nah kemudian itu lalu berikutnya adalah completeness, bagaimana existing pengeluaran kas yang sebelum tadi telah benar-benar tercatat. Nah ini kan, jadi ini udah dicatat atau belum? Nah, ini hubungannya dengan pembukuan. Oke, kita lanjutkan akurasinya. Nah ini akurasi ya tadi lebih kepada, kalau akurasi adalah kalkulasi, maka kata-kata selalu ini. Nih, nawarkan ada kalkulasi, lalu diperiksa, lalu diuji juga. Kalau bagi
Muluk kalau bagi Amanda kan ngakui bahwa katanya ini semua ada kalkulasinya, diverifikasi. Kemudian kalau bank nih, pengeluaran bank dilakukan apa? Bank rekonsiliasi, ya kan, tiap bulan, kata Amanda dibikin. Ada bank rekonsiliasi tiap bulan. Oleh orang independen bahkan gitu. Kuat banget nih gitu kan. Nah, diuji oleh Amanda, ya kan, oleh Muluk diuji. Nah, lalu Muluk ngitung juga sendiri, ya kan, dihitung sama Muluk nih, bagaimana cash discount-nya, gimana prepare cash discount, ini bukti-buktinya nih dihitung semua sama, kalau perlu istilahnya Muluk bikin bank rekonsiliasi juga, ngecek, nih kan nih, pertama dia meriksa dulu nih bank rekonsiliasinya, ya kan, dihitung, mana daftarnya, salah bener, oh iya bener gitu, jadi demikianlah kira-kira posting, kemudian diklasifikasinya dan juga timingnya yang tadi saya sampaikan. Nah itu yang menyangkut siklus pembelian dan siklus pembayaran. Nah dari siklus pembayaran ini timbul satu akun yang dominan, yaitu karena beli itu kan nggak selamanya cash, ada utang, ya kan. Nah jadi ada dari siklus pembelian dan pembayaran ini timbul utang yang jumlahnya itu besar. Dan ini kita harus lakukan pemeriksaan juga nih. Pemeriksaannya tentu ya bukan dengan TOC dan STOT, karena ini menyangkut apa? Utang. Utang bukan transaksi, utang adalah saldo akun. Kalau saldo akun tentu tujuan auditnya ada berapa? Ada 8, ya kan? 8. Jadi yang 8 itu bukan yang 6. Nah, kita lihat nih coba. Karena dia memang ini ada 8. Lalu kita coba lihat bagaimana secara keseluruhannya ini utang, interaksi utang. Nah di dalam siklus ya kan, kita kan dalam pekerjaan audit kita kan ada selalu 4 tahap ya. Tahap pertama yang perencanaan, kedua pengauditan, ketiga pengaudit juga, yang keempat baru kita nyelesai. Nah yang ini yang satu ini tahap perencanaannya itu apa? Ini yaitu memastikan bahwa risiko bisnisnya apa saja nih diidentifikasi yang mempengaruhi utang, ya kan? Utangnya ini risiko bisnisnya kalau ini dia utangnya selalu lama misalnya gitu. Kalau bisnis ini selalu dibiayai oleh utang, jarang dengan kredit misalnya kan gitu. Anda kan kalau sewa mau beli motor, mau beli cash malah jarang kan, malah dikasih diskonnya cash sedikit, malah harganya sesuai. Tapi begitu Anda beli dengan utang, dengan leasing, malah dikasih diskonnya gede, kan gitu. Pasti ada ngalamin begitu. Paling tidak mendengar seperti itu. Dan itu common. Kenapa? Karena orang ingin mendorong adanya transaksi utang itu banyak, gitu kan. Itulah yang bikin perusahaan leasing. Nah, kemudian yang di dalam awal tadi ditentukanlah ini, tolerable misstatement, materialitas. Materialitas itu adalah angka yang dinyatakan minimal terjadinya salah saji. Jadi tolerable misstatement itu adalah salah saji yang dapat ditoleransi. Sebesar apa? Sebesar angka materialitas. Misalnya Muluk tadi ngasih angka materialitasnya 200 juta gitu, atau 20 juta gitu. Jadi kalau penyimpangan atau salah saji nilainya 20 di atas 20 itu harus dikoreksi. Kalaupun nggak dikoreksi harus ada penjelasannya tuh. Amanda mesti jawab tuh, kenapa nih ada salah saji sampai 21 juta gitu. Tapi kok di bawah 20 juta misalnya 15 juta itu sama Muluk ya dianggap karena setelah dia review ini dianggap nggak material, nggak apa-apa. Nanti sama dia tuh prakteknya dicatat. Ada namanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak memerlukan penyesuaian karena tidak material atau penyimpangan tidak material itu dicatat tuh. Setiap penugasan ada tuh. Gitu. Tapi itu ada, kita baca, kita bisa lihat, tapi itu tidak mempengaruhi laporan keuangan. Tapi auditor memberitahu bahwa ada nih koreksi-koreksi yang 10 juta, 12 juta, tapi tidak mempengaruhi laporan keuangan disajikan oleh Amanda. Tapi diberitahu sama ini. Nanti ada satu catatan namanya terjemahannya kira-kira begitulah. Finding audit, nilai temuan yang tidak dikoreksi gitu. Karena tidak material. Kemudian yang itu tuh inherent risk, ya kan. Kemudian kontrol risknya juga dilihat bagaimana risiko kontrol dalam akuisisi, dalam siklus pembelian atau
pembayaran gitu kan, itu satu. Nah lalu di dua kan ya menyangkut STOC ya kan, yang tadi ya kan, yaitu menyangkut substansi tes substantif untuk transaction sama kontrol. Jadi ini untuk transaction yang ini nih. Ini transaction ya kan. Kalau yang ini untuk saldo baru. Yang 3, kalau yang 2 ini ya. Yang 2 ini untuk transaksi. Ini untuk transaksi. T, transaksi. Kalau yang ini untuk saldo. Ya kan? Untuk saldo. Ya kan? Saldo. Jelek amat. Saldo gini ya. Ini saldo ke tangan malah. Oke. Jadi saldo akun nih kan, akun ya kan. Saldo akun. Jadi saldo akun. Nah, jadi saldo akun ini ada 2 di sini. Pertama dengan menggunakan apa? Menggunakan prosedur analitis yang kedua dengan menggunakan menggunakan dengan tes detail balance ya kan. Ini yang pertama dia pakai ini prosedur analitis, yang kedua dia menggunakan detail balance. Tapi dua-dua ini ada tahapan ketiga, tahapan untuk dalam konteks dengan saldo, ya kan? Yang pertama. Nah, itu kita lihat, makanya untuk menguji piutang menguji utang, satu ada prosedur analitisnya bagaimana, kemudian dengan test of detail balance itu bagaimana. Detail balance itu menyangkut ini evidence deficiency-nya ada berapa prosedurnya, sampelnya berapa banyak. Ini karena ini udah menyangkut test of detail balance. Oke, kita mulai berarti di prosedur analitisnya. Nih, prosedur analitisnya untuk siklus siklus pembelian dan siklus pembayaran itu yang terkait dengan utang ya kan. Di sini prosedur analitiknya yaitu adalah membandingkan pembelian yang biaya pembelian yang akun yang berhubungan dengan tahun. Jadi membandingkan akun-akun pengeluaran pembayaran ya, saldo akun pembayaran. Jadi ini saldonya dibandingkan saldo ini dengan tahun sebelumnya. Saldo dari akun ya kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari situ diharapkan dengan analisa itu, pembandingan itu bisa ditemukan adanya ya dalam account payable dan juga dalam beban. Demikian juga ada review terhadap yang unusual, itu dilakukan juga dengan non vendor yang bukan pelanggan, kan Abidin mungkin yang lain. Nah ini bisa diharapkan ditemukan adanya salah saji dalam pengklasifikasian. Lalu membandingkan angka individual dari utang dibandingkan tahun lalu, itu diharapkan akan menemukan adanya rekening atau akun yang nggak kecatat atau yang nggak ada gitu, fiktif gitu, atau mungkin sekedar hanya salah saji. Bisa 3 hal itu. Kemudian mengkalkulasi rasio, dihitung nih rasio analisisnya bagaimana pembelian dibagi dengan utang gitu, atau utang dibagi dengan aktif lancar, itu akan menemukan 3 hal tadi. Misalnya adanya akun utang yang fiktif, non-existent fiktif, atau tidak kecatat, atau memang salah saji aja gitu. Itu kira-kira yang kita peroleh dari prosedur analisis. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana test of detail balance-nya, ya kan? Test of detail balance ini, ya pertama kita tentu hanya lihat di bulan auditnya dulu. Karena kemarin tadi kan sudah ada 8, jadi detail tied in itu
Itu kayak summary tadi, summarisasi atau posting kan gitu. Nyambung nggak dia gitu. Tapi dia lebih kepada tambahannya, penelusurannya gitu dan angka-angkanya gitu kan. Nah, ini TDB itu kemudian komennya ya kan. Nah, kemudian ini kita lihat misalnya kedua completeness, ini sama completeness existing-nya. Apakah piutang yang ada tadi betul-betul udah kecatet gitu. Jadi lengkap apa enggak? Dilihat tes untuk ini essential test, audit test for payable. Benar apa enggak bohong? Kemudian akurasi hitung-hitungannya ya kan. Nah, ini apakah ada understatement daripada ini commission. Jadi ini memastikan akurasi itu memastikan bahwa ini penekanannya bahwa ini apa ada yang salah saji apa enggak gitu, bukan kerendahan apa ketinggian. Kalau akurasi masalah itu bukan masalah ada dan tiada gitu. Ada dan tiada itu lebih kepada yang lain kan gitu. Misalnya kalau ini ada satu, ini kalau ada yang tiada yang dua nih malah belum kuning ini eksistensi. Ini jadi kalau Anda lihat yang ini kan maka dia bilang nih kalau keterkaitannya dengan yang sini, kan? Dia kalau yang di bawah ini akurasi lebih kepada understatement, yang kerendahan, rather than omission. Omission itu yang nggak ada. Kalau yang nggak ada dia lihatnya ke sini, ya kan? Ya, kepada eksistensi. Nah kemudian ini cut off. Kalau cut off itu yang tadi bahwa tanggal itu sesuai. Jadi jangan pada periode yang sesuai. Jadi periode beberapa bulan sebelum Desember tuh, sebelum tanggal neraca kan 31 Desember. Nah ini cut off. Untuk audit cut off itu rekening-rekening lihat utang ini pada yang catatan sebelum Desember gitu kan. Atau di Desember sama di Januari. Jadi sebelum dan sesudah. Itu dilihat nanti supaya benar nggak cut off. Cut off itu ketepatan periode pengakuan, pembukuan. Gitu kan. Lalu obligation ini adalah menyangkut apa? Menyangkut hak dan kewajiban. Benar nggak itu merupakan tanggung jawab daripada atau kewajiban dari Amanda kepada saya? Oke. Itu lalu rangkumannya tuh kira-kira kayak beginilah. Jadi semua jenis audit dalam siklus pembelian dan pembayaran itu melibatkan ini. Kalau yang merah ini yang atas ya, oke. Yang tiga yang merah ini adalah transaksi pembelian, transaksi pembayaran, ini transaksi pembelian. Kalau ini pembelian secara umum, pembayaran yang ini pembelian, ini pembayaran, pembayaran ini pembelian, pembelian aset sini kan yang merah. Ya, jadi untuk transaksi tentu yang dipakai adalah STOT dan TOC, ya kan? Sama AP itu dipakai di dua-duanya dipakai, kan? Tiga ini dipakai. Ini transaksi. Nah untuk saldonya yaitu saldo akhir dan saldo awal. Ini yang pertama saldo akhir dari acquisition expense atau yang bawah saldo akhir dari acquisition. Tak ganti passwordnya. Oh iya. Nah kemudian ini saldo akhir, saldo akhir dari acquisition. Ini saldo akhir dari utang. Ini kan saldo akhir dari utang ini. Kalau ini saldo akhir dari acquisition asset, dan ini saldo akhir dari ini nih, dari expense. Nah jadi tiga hal ini melakukan tesnya atau ujinya itu dilakukan dengan TDB, ya kan? Artinya tuh dari test of control, kemudian substansive test, kemudian analytical procedural analysis, dan test of detail balance itu semuanya adalah untuk dalam rangka kita dilakukan dengan mengumpulkan bukti yang cukup dan pertimbangannya adalah bukti yang cukup dan bukti yang tepat, ya kan di sini. Jadi memang ini. Jadi untuk melakukan empat tes atau pengujian itu dilakukan
dengan mengumpulkan bukti, ya kan? Bukti yang sufisien dan yang appropriate. Pekerjaan audit itu adalah mengumpulkan bukti. Nah, ini kira-kira transaksinya tadi kita udah singgung, ada semuanya gitu. Kemudian di berikutnya di akhir ini, di bahasan akhir itu ada siklus itu. Di dalam siklus pengadaan barang dan jasa itu ada akun-akun lainnya dari antara akun yang pokok tadi. Akun pengadaan barang dan jasa, kemudian pembayaran, nah ada pembelian. Nah, pembelian inilah. Pembelian itu sementara paling tiga ada 4, ya kan? 4 yang terkait, tapi yang paling besar adalah tanah bangunan, pabrik, dan peralatan. Itu tadi properti, plant atau pabrik dengan equipment. Nah, ini yang kita coba lihat, ini akun lainnya. Maksudnya yang ini nih, akun lainnya. Ya kan? Oke, kalau gitu kita lihat ini. Jadi di sini ada klasifikasi dari rincian dari properti, plant, and equipment. Ya kan? Yang bahasa Indonesianya adalah lahan bangunan, tanah bangunan, ini pabrik, yang ini pabrik, tahan bangunan, ini equipment. Akunnya itu terdiri dari ini. Dari ini. Ini tanah, ya kan, bangunan, tanah, bangunan, equipment, furniture nih. Ini kemudian auto, mobil truk dari leasehold improvement juga, construction in progress. Ini construction progress itu misalnya proyek tadi dibangun belum selesai gitu, itu menjadi hitungan juga gitu kan. Kemudian, nah ini properti atau equipment plan ini digunakan untuk kegiatan usaha semuanya ini yang di atas. Dan harganya relatif mahal. Sebagai aset dia harganya banyak gitu, mahal gitu kan. Kemudian pembeliannya juga jarang dilakukan karena memang dia digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, jarang dibeli. Jadi bukan barang dagangan. Kalau barang dagangan setiap hari sering dibeli emang untuk dijual lagi. Oleh karenanya karena dia jarang dibeli, kenapa? Karena dia dibeli tidak untuk dijual lagi gitu. Jadi nomor 3 dan 4 itu terkait. Dia dilakukan karena dia bukan untuk dijual, tapi dia memang untuk dipakai namanya. Untuk nomor 1 untuk dipakai. Nah, yang nomor 5 adalah diharapkan karena ini bisa dipakai untuk kegiatan usaha nomor 1 dan harganya juga mahal 1, 2, maka diharapkan ya tentu ya bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Jadi dilakukan penyusutan, tidak langsung habis gitu kan, dikapitalisasi gitu. Nah, jadi ini dari ini yang equipment saja kita lihat audit bagaimana kita dari semua ini kita kan mau mengaudit nih ya kan. Nah, kita lihat yang contohnya kita ambil di sini adalah equipment. Tidak bukan jadi dari contoh properti, plant, dan equipment ini yang akan diaudit didalami adalah contohnya di sini adalah equipment atau peralatan. Nah, audit asal equipment dan akun lainnya itu pertama tentu lakukan prosedur analitis, ya kan, itu lakukan. Kemudian yang berikutnya yaitu diverifikasi pengadaan tahun berjalan. Itu saja untuk equipment ini tadi. Karena nggak kecil, kemudian diverifikasi pengadaannya, ya verifikasi pengadaannya, kemudian verifikasi pelepasannya. Pelepasan itu disposal, bisa menjual, bisa dihapus bukukan, bisa 2 gitu kan. Bisa juga disewain. Tapi kalau sewa sih belum lepas, tapi dijual. Kemudian diverifikasi juga saldo akhirnya, ya kan? Berapa saldo akhir dari aset tadi? Equipment tadi saldo akhirnya berapa? Nilai bukunya berapa, gitu kan? Kemudian verifikasinya berapa beban penyusutannya, gitu yang dilakukan. Setiap tahun berapa? Cocok nggak garis berapa? Lalu kalau beban penyusutan hubungannya dengan apa? Dengan akumulasinya, akumulasi penyusutannya itu diverifikasi. Nah, kita lihat coba ya piutang equipment ini. Nah, equipment ini paling tidak ada 4 akun yang terlibatkan. Yang pertama adalah ini untuk apanya sendiri, persediaannya sendiri, bukan persediaannya, asetnya sendiri, yaitu equipment. Kemudian ini yang berikut adalah ini penyusutannya nih, penyusutannya dan akumulasi, ya kan? Kalau ini sendiri, asetnya nih, asetnya. Kita lihat nih. Ya, asetnya ini hubungannya ada 4
keempat akun ini itu ada dua fungsi ada dua kegiatan yang terjadi. Kegiatan pertama adalah sebagai aset tetap equipment tentu dilakukan penyusutan, ya kan? Jurnalnya depreciation expense pada accumulation depreciation. Ini yang Anda lihat merah ini, ya kan? Ya kan? Ini. Nah, kan merah kan? Nah, jadi merah itu dari sini depreciation-nya debit 5 di sini, debit 5.000, ya kan? Hapus nih debit 5.000 di sini, ya kan? Debit 5.000, kreditnya di sini 5.000, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini kalau terjadi disposal, ini kalau terjadi ini nih disposal. Jadi disposal itu atau pelepasan, baik itu dihapus bukukan, dibuang itu atau dijual, itu ada untung ruginya, ada gain atau loss dalam disposal. Bagaimana kita menghitung untung ruginya? Nah ini sebelumnya banyak pelajaran accounting atau intermediate ya. Nah, ini tapi kita bisa kasih ilustrasikan. Jadi misalnya barangnya itu sudah dihapuskan, barangnya dibeli itu 100.000 ya. Kemudian sudah diakumulasi penyusutannya udah 80.000, berarti nilai bukunya berapa? 20, ya kan? 20. Nilai bukunya 20.000. Tapi dijualnya itu lakunya 50. Jadi 20 tapi laku 50, berarti kan ada untung 30 kan? Nah, itu untungnya di sini 30. Gitu. Jadi ini nyatetnya demikian. Untungnya ini di sini di kredit, ya kan? Kemudian nih equipment-nya kan karena 100.000 karena di disposal dibuang, makanya dia di kredit. Kan hilang nih, tadinya ada di debit, kemudian berkurang jadi 100 di debit. Nah, kemudian debitnya ini di debit, tadinya kan nih kredit nih, ya kan? Ada pencadangan 80. Nanti hilangin. Jadi ini sama-sama penghilangan nih. Yang equipment di kredit ini penghilangan, bersama ini juga penghilangan dua-dua. Jadi bersama nih, nilai bukunya nih dua ini nilai buku ini kan. Nah, ini sama. Ini menggambarkan nilai bukunya. Nah, selisih nilai buku sebetulnya ada cash yang ini saya bilang di sini ada satu akun yang kurang, yaitu cash di sini. Nih, misalnya ada akun cash gitu kan, nih cash misalnya ya. Ini akun cash. Nah, di sini ada uang diterima nih di sini nih. Uang kas terima. Nah, uang selisih antara yang diterima dengan yang nilai buku ini menjadi laba disposal. Dia di kredit. Kalau rugi dia di debit. Nah, karena ini nanti kan kalau di kredit nanti kan menjadi laba karena gain. Jadi jurnalnya gain on disposal pada income, pada pendapatan. Itulah jurnalnya. Tapi mudah-mudahan itu Anda paham karena ini sebenarnya bagian dari pelajaran accounting atau intermediate. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk prosedur analitisnya, untuk equipment itu bagaimana? Itu pertama bandingkan depreciation expense dibagi dengan equipment cost. Nah, itu rasionya itu dibanding, kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu akan diharapkan akan ditemukan adanya salah saji di kedua akun tadi, di depresiasi bisa dan juga diakumulasi. Kemudian juga compare akumulasi misalnya dibagi dengan gross pembelian banding tahun lalu, kalau depresiasi ini sama, ya kan 1 2 sama, ya kan. Cuman kalau di sini langsung akumulasinya saja karena depresiasinya kan sudah di atas. Tapi kalau yang berikutnya ini bandingkan monthly atau annual repairs and maintenance, ya kan, small tools dan lain-lain dengan tahun sebelumnya. Jadi pengeluaran yang kecil, bandingkan. Nah ini bandingkan nih angka-angkanya dengan tahun lalu. Dari sini kita bisa menemukan apa? Ini penting nih. Ini mana yang harus capitalize gitu. Jadi jangan sampai, apalagi kalau ada orang pajak, jangan biayanya digede-gedein supaya rugi gitu. Harusnya ini bayar gede. Bukan repair nih, misalnya dimasukkan sebagai repairs, ya kan, repairs, annual repairs gitu, atau monthly repairs untuk bukan repair maintenance gitu, hanya pemeliharaan. Nanti dulu pemeliharaan segini banyak, masa dibebankan, nggak bisa nih, harus dikoreksi. Nah, dikeluarkan menjadi dikapitalisasi, menambah nilai
dari aset yang bersangkutan, equipment-nya, sehingga biaya menjadi kecil karena dikoreksi dan laba menjadi gede. Jadi menjadi dasar kena pajaknya juga gede, sehingga pajaknya jadi gede kalau ada orang pajak mengoreksi itu. Kalau sebagai auditor pajak. Nah, kemudian bandingkan juga manufacturing cost dengan ini akan ketemu nih. Manufacturing cost biaya-biaya yang digunakan untuk memproduksi, untuk kegiatan produksi dibandingkan dengan ukuran produksinya, misalnya volumenya gitu. Nah, ini akan ketemu nih idle, yaitu barang-barang yang nggak digunakan, aktiva yang nggak digunakan, atau yang sudah dihapus tapi nggak dihapusin, barangnya udah nggak ada, equipmentnya udah dijual tapi kok belum dicatat, dianggap masih ada, pas ini bisa cek fisik nih, tapi ini analytical prosedur ya, hanya indikasi. Selanjutnya Anda akan melakukan cek fisik selanjutnya. Gitu. Oke, kalau begitu berikutnya, nah langsung kita masuk ke detail balance-nya dari equipment, ya kan? Berarti ada 8 ya kan, detail tied in-nya, assistant-nya. Nah, ini kan kita lihat tadi nih, yang assistant, ya kan? Tujuannya adalah apakah semua pembelian di tahun itu benar-benar ada, nggak fiktif, gitu. Benar-benar ada, nggak fiktif. Nah, lalu diperiksalah invoice-nya nih dalam detail balance, dicek penerimaan barangnya, lalu dilakukan apa nih? Nih yang penting nih. Physical examine asset, cek fisik gitu. Jadi ini di TDB lebih tajam, dia nggak cuma cek harus cek fisik barangnya, karena mulai eksistensi mana kita lihat barangnya, kalau persediaan mana kita hitung kan gitu. Jadi lebih kepada itu. Kalau ini total angka rupiahnya ini total, yang kalau detail tied in. Completeness juga demikian, agreement-nya dilihat. Nah, ini komennya aja, keterangannya. Jadi nggak ada, bukan kontrol lagi, langsung oleh auditor, oleh muluk, langsung dilihat dokumen-dokumen yang ada sama Amanda, mana Amanda lihat dokumennya. Kemudian, lakukan cek fisik, kalau perlu kita bikin baru, dokumen baru, kita lakukan cek fisik nih. Gitu. Kita bikin baru kan dilakukan baru oleh muluk sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi yang klasifikasi dan semuanya ini hak juga. Nah, ini pastikan ya kan, kalau cut off pastikan ini pada periode yang sama, lakukan payable cut off. Klasifikasi. Lalu terakhir belum, masih banyak. Tapi tinggal sedikit nih. Nah, ini kan ada tadi itu kita yang pertama tanah, bangunan dan pabrik. Sekarang beban dari muka atau prepaid, ya kan, ini mengenali saja gitu kan, tapi umumnya lakukan dengan prosedur analisis semua. Ini jadi lebih kepada banyak topik-topik tentang akuntansi saja, refreshing. Jadi yang namanya prepaid expense itu ya tentu biaya dibayar di muka, ada 3 kelompok lah, ada beban ditangguhkan, ada harta ada yang namanya beban dan tak terwujud. Itu misalnya kalau bayar bermuka itu ada prepaid rent, ada prepaid tax, ini sewa bayar di muka, pajak bayar di muka, jadi bayar duluan. Kan PPh 25 ya, 25 kan, prepaid tax itu 25, bayar tiap bulan, nanti 29 terakhir baru dibikin rampungnya kan gitu. Kemudian itu 25 masuknya ke prepaid tax tuh ya kan. Kemudian asuransi gitu juga, Anda bayar asuransi itu 3 tahun dan bayar duluan sekarang, tapi belum dibebankan, nanti tiap yang dibebankan baru tahun ini aja, yang 2 tahun masih nanti, itu jadi masuk di prepaid insurance. Nah, kemudian ada beban ditangguhkan, deferred charges, ini umumnya pajak, ya tangguhkan. Ada pengakuan kredit pajak ya kan, karena koreksi tapi belum bisa dilakukan karena belum terbukti ruginya, gitu. Misalnya gitu juga. Kemudian ada lagi biaya-biaya dari harta tak berwujud. Misalnya organization cost. Organization cost itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka mendirikan perusahaan dulu. Dia pada biaya ini, biaya itu namanya organization cost. Kemudian ada paten. Paten tahu Anda kan, itu ada hak untuk atas ini, sama dengan trademark juga begitu kan. Trademark itu atas merek, copyright juga begitu, hak atas pengopiannya itu atau penggandaannya gitu. Nah, ini kita lihat dalam akunnya itu prepaid insurance. Dan yang berhubungan dengan prepaid adalah, ini kita contohnya adalah asuransi ya, asuransi yang merah asuransi. Di asuransi itu ya jadi, nah mana sih?
asuransi. Nah, asuransi. Jadi kita contohnya asuransi ngambil dari semua ini kita asuransi. Di asuransi itu prepaid insurance ada insurannya sendiri, biaya insurannya, yaitu berapa preminya dan lain-lain. Ini acquisition ini kalau terjadi pertama kita mau buka asuransi bayar. Nah, dalam pengendalian internnya kita lihat di sini pertama perolehan dan pembukuan asuransi itu sudah diperhatikan itu kapan kita asuransinya dan pembukuannya bagaimana gitu. Kemudian registrasi akuntansi, peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian masa ini polisnya berapa, masa berlakunya berapa gitu. Nah, kemudian pembayaran preminya itu perlu diperhatikan, pembayaran preminya itu bagaimana ya kan udah dibayar atau ada terlambat atau ada sanksi atau gimana. Nah, biasanya terhadap yang gini kita lakukan prosedur analitis. Saya tadi nggak bisa menerjemahkan tapi lamaan. Ya, kira-kira kayak gini saya kutip dari buku itu. Kira-kira prosedur analitisnya misalnya dalam dua, tentu akunnya dua kan, prepaid insurance dengan beban insurance itu sendiri. Kalau yang biru ini adalah akun raca, yang merah adalah akun laba rugi, ya kan? Laporan laba rugi yang merah, yang biru akun raca. Jadi pertama misalnya compare total prepaid insurance dengan beban insurance bandingkan dengan tahun lalu. Lalu hitung misalnya di sini rasionya, ya kan dengan tahun lalu. Kemudian yang ini yang ketiga nih, ya kan? Ini bandingkan individual coverage dari polis asuransi, ya kan, dengan tahun lalu. Lihat kebijakannya. Ini untuk memastikan apakah ada perubahan coverage. Jadi yang di cover dalam asuransi sudah berubah. Gitu. Kalau yang keempat, ini masalah kalkulasi. Bandingkan compute prepare ini dengan tahun lalu, ya kan? Ini nih bandingkan. Tujuannya apa? Untuk menemukan adanya kalkulasi yang salah hitung, yang salah gitu kan, salah hitung itu di mana gitu. Kemudian yang terakhir adalah review coverage-nya yang terdaftar untuk memastikan bahwa perusahaan ini tidak di cover, gitu ya. Perusahaan ini tidak di cover. Artinya apa? Perusahaan ini tercover gitu, tercover oleh asuransi. Kan kita bayar asuransi tercover. Jadi jangan sampai dia not under insured, ya kan, atau tidak tercover sama sekali. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah beban yang masih dibayar. Ini adalah liabilities kan gitu. Nah, ini accrued liabilities itu adalah estimasi kewajiban yang belum dibayar atas manfaat yang diterima sebelum tanggal raja. Jadi ada transaksi kita terima tanggal raja, tapi belum kita bayar, kita masih mengutang gitu kan, ngutang misalnya upah yang belum dibayar, ini kan upah yang masih dibayar, upah accrued payroll, ada juga pajak PPh yang masih harus dibayar, ada ya kan kita belum bayar, ya kita dicatat sebagai tapi udah dibebankan beban PPh pada PPh yang harus dibayar gitu, pada accrued ini. Kemudian ini juga bonus yang belum diberikan kepada karyawan gitu kan, tapi udah dibebankan nih, tapi belum dibayar. THR tuh sekarang kita kan lagi rame-rame THR tuh. THR itu kalau di perusahaan dibebankan, sudah dibebankan ini. Wah, ini sebentar lagi ini ya, kuis ya. Kalau mundur dikit masih bisa ya? 5 menit. Halo? Bisa, Pak. Kuisnya dikit lagi, biar kuisnya kan bisa mundur 5 menit. Nanti sisanya diulang berikutnya. Baik, jadi itu bonus kayak THR. THR itu sekarang dibebankan. Beban THR pada utang THR yang belum dibayar gitu. Di BUMN semua udah begitu sekarang. Tinggal dicairkan nggak? Gitu dicairkan ya udah jadi cash kan gitu. Cash pada utang. Jadi ini di debit nih yang yang bonus tadi ini kan THR nih. Nah, ini di debit, kreditnya cash gitu. Dan juga komisi yang harus dibayar, kemudian jasa profesional nih, akuntan publik misalnya, kalau belum dibayar kan dicatat di sini, nanti gitu dibayar dari Muluk tuh Amanda kan punya utang tuh, udah dibebankan biaya, misalnya biayanya Muluk 500 juta pada beban jasa profesional Muluk kepada CRUD, jasa profesi yang belum dibayar, itu 500 juta. Nanti pas dibayar, ya ini di debit cash, ada cash gitu, terima oleh Muluk. Ini sewa juga begitu, ini bunga juga begitu. Kita lihat. Nah, ini berkaitan dengan property tax yang diambil contoh di sini hanya yang menyangkut pajak contohnya gitu kan, dari sekian banyak ini yang accrued tax. Jadi ada dua, yaitu accrued property tax sama property tax expense tentu.
Yang ini adalah perkiraan di neraca, yang ini perkiraan di atau akun di laporan laba rugi. Nah, jadi tujuan audit itu semua dipakai dalam melakukan penilaian ini. 88 ini dipakai, ya kan? Kecuali realizable value, karena memang itu tidak dipakai kan nilainya, penentuan nilai kan tidak ada penyusutan nilainya, apa adanya aja, tidak. Nah, kemudian completeness yang paling menonjol ada dua hal. Yang pertama, completeness. Dipastikan properti terkait ada dengan perhitungan tepat. Jadi terkait yang ada dikurang yang. Jadi pastikan bahwa properti tax yang ada itu terkait dengan perhitungan yang tepat. Jadi properti yang terkait yang ada itu dengan perhitungan yang tepat. Jadi dihitungannya udah benar, completeness. Kemudian akurasi. Akurasi itu ketepatannya dihitung dengan benar dan dibukukan, bukan dibukuan, dibukukan dengan tetap konsisten gitu. Jadi dibukukan dengan tetap konsisten dengan tahun sebelumnya. Oh, salah-salahan sih nanti gini. Kemarin sudah benar saya lihat. Mungkin jangan-jangan file yang satunya. Ya udah oke. Jadi ini akurasi itu ketepatan. Kira-kira kemudian adalah yang terakhir, yaitu di sini adalah akun lainnya menyangkut pendapatan beban. Jadi ada income, ada expense. Ini kecil banyak, tapi nah ini konsep dalam audit atas akun atau income dan expense, ya kan? Ini akun-akun di laporan laba rugi. Itu yang pertama adalah matching income to expense. Jadi matching, membandingkan kesetaraan. Jadi setiap income itu ada bebannya. Beban itu ada penghasilan yang diharapkan. Pengorbanan itu ada penghasilan yang diharapkan. Jadi nyambung gitu. Kemudian penerapan standar akuntansi secara konsisten untuk kemudahan kompabilitas. Kenapa harus pakai standar, harus konsisten supaya angka-angka tadi laporan keuangan bisa disajikan, berbandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, ini dalam audit akun income dan expense, salah saji pada laporan keuangan, laporan laba rugi akan selalu berdampak pada neraca. Demikian juga yang salah saji di neraca berdampak kepada laporan laba rugi. Contohnya, ya kan, analisis beban perbaikan atau pemeliharaan itu berkaitan dengan penentuan terjadinya error atau kesalahan dalam transaksi tanah bangunan, ya kan. Jadi dia pemeliharaan dicek, dianalisis, bisa ketemu tuh nanti ada kesalahan dalam pencatatan aset, ya kan, ini laporan laba rugi, ini aset. Atau yang kedua, misalnya analisa beban sewa, ini kan beban sewa di beban di expense berkaitan dengan apa? Kebutuhan kapitalisasi, yaitu pengakuan sebagai aset. Nah, kemudian yang terakhir misalnya pada beban legal yang berkaitan dengan penentuan potensi kewajiban gantung atau contingency liabilities, ada legal dispute, ada pelanggaran hukum, hal-hal lain yang itu semuanya bisa berpengaruh kepada penyajian laporan keuangan. Nah, ini prosedur analitisnya, yaitu di-compare, ya kan, dia dibandingkan dengan yang pertama, kalau yang atas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan yang ini dibandingkan dengan budgetnya. Itu sehingga ditemukan misstatement, ini overstatement atau understatement. Nah, ini dibandingkan komisi, dibandingkan dengan ini, itu kira-kira misstatement semua. Macam itulah kira-kira. Ini kebetulan ada ilustrasi terakhir dari ini, kebetulan ada contoh legal di sini misalnya nih, ini saya coba memahami. Ini yang pertama ini ada bayaran kepada, ini kan ada Amanda nih bikin daftar pembayaran legal. Yang pertama dibayar kepada Alexander Swab. Alexander Swab itu ada bayarannya bulanan, 12 bulan, tiap bulan 1.000 perak gitu, $1.000 dolar dibayar tiap bulan. Udah dibayar nih pada bulan ini 12.000. Tahu-tahu kok ada pengeluaran nih. Nih, ada pengeluaran swab pada bulan ini. Padahal kan dia perjanjiannya kan bulanan. Semua transaksi bulan, jadi nggak per case namanya. Soalnya ada yang occasional, ada retainer. Ternyata retainer, tapi kok ada bayaran untuk tagihan per occasion ini, per masalah ini ada ini nggak? Mestinya nggak, ini harus nggak ada bayaran ini karena udah bayar bulanan. Kerjaan apa aja dikerjain gitu. Kira-kira. Kemudian kalau yang berikutnya adalah Tom Smith. Ini biaya konsultasi ini kan ada 2, ya kan? Kok 2 tanggal, harusnya kan cuma 1. Lalu yang lagi adalah ini Marvin Hall. Kalau Marvin Hall ini lucu nih. Marvin Hall ini dia ini kontraknya sampai Oktober
udah selesai dan tidak ada pekerjaan lain gitu. Kok tiba-tiba ada tagihan di bulan November 500 ini? Nah, sementara yang dibilang tagihannya kepada tagihan dia kan lagi nih debt collector terkait dengan piutang kepada Star ini, Star Manufacturing, ternyata udah selesai di Oktober, udah nggak ada lagi. Kenapa ada tagihan di bulan ini? Nah, berarti ini akan dipertanyakan nih oleh Muluk nih, oleh mana? Kenapa misalnya punya Amanda nih kan Gilman Company ini misalnya Amanda itu dipermasalahkan. Lah kira-kira pertemuan hari ini closing remark-nya ya kira-kira dalam pengadaan ini ada 5 item yang perlu menjadi perhatian kita, jenis akunnya apa, kelompok transaksinya apa, fungsi bisnis, kemudian dokumen pendukung dan dokumen terkait. Demikian apa yang disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kita mungkin langsung lebih dari 5 menit Anda langsung mengikuti kuis kuis post test. Nanti ingat 1 sampai 2, yang ketiga pastikan di dalam posisi yang lebih nyaman. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Atas kesempatan ini kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa memberikan manfaat buat kita ke depan. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.